atau tunjangan. Nah, itu yang harus ibu bapak sadar, kok ibu bapak lagi, maaf, adik-adik sadari bahwa please ketika kita diberikan amanah, lakukan semaksimal mungkin, seoptimal mungkin bagaimana itu kita kerjakan dan menjadi apa ya, kalau bisa kita tuh bisa menjadi sumber energi positif bagi teman-teman yang lain, dan bagaimana kita membentuk tim yang solid hingga, nah ini hubungannya apa, hingga UKPBJ dalam menyelenggarakan dukungan PBJ ini menjadi optimal. Karena fungsinya UKPBJ itu sangat luas. Pertama, pengelolaan pengadaan barang jasa saja. Ini luas banget, pengelolaan pengadaan barang jasa, regulasi, bagaimana kita di perencanaan. Pokoknya semua perpres, regulasi, juknis, dan lain sebagainya, itu fungsi PBJ-nya ada di pengelolaan pengadaan barang jasa nih. Makanya orang-orang yang berkaitan dengan pengelolaan barang jasa itu harus punya sertifikat, gitu kan, harus tersertifikasi. Yang disebut yang diberikan nanti juga mungkin tunjangannya akan lebih, harusnya tunjangannya akan lebih, gitu kan. Nah, kemudian fungsi UKPBJ juga mengelola LPSE, pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan pengadaan barang jasa. Jadi UKPBJ tidak hanya mengelola tender dan lain sebagainya sebetulnya, tetapi dia juga harus mengelola orang-orang sumber daya manusia, baik yang di dalam UKPBJ sendiri maupun para pelaku pengadaan di luar UKPBJ. Itu dia juga harus memberikan itu pembinaan. Kemudian melaksanakan pendampingan, konsultasi, dan atau bimbingan teknis, itu juga dilakukan UKPBJ. Kemudian pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri, Kepala Lembaga, atau Kepala Daerah. Kalau yang di akhir, itu biasanya memang fungsi untuk semua jabatan pasti akan ada di sini ya, di bawah ini. Pasti akhir, lah Pak, itu bukan tugasnya kami, tapi nanti pasti, tuh, lihat, di fungsinya pasti akan ada melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Menteri, Kepala Lembaga, atau Kepala Daerah. Ih, kok banyak banget ya? Tenang, ini masih kurang banyak, nanti lebih banyak lagi. Tapi nikmati, saya bilang nikmati dan rasakan sensasinya. Karena ketika kita bekerja optimal, hasil yang kita dapatkan itu apa ya, maksimal walaupun tidak seperti yang kita harapkan, tapi insya Allah kepuasannya itu lahir batin. Nih, kita tadi pelaksanaan pengadaan barang jasanya ya. Kita kupas satu-satu lagi. Bagaimana fungsi pengelolaan PBJ-nya? Ini biasanya para pengelola PBJ, CPNS-nya ini yang langsung fungsional PBJ-nya kan ya, CPNS-nya dari sana. Nih biasanya kebanyakan akan diletakkan di sini. Diletakkan di fungsi ini. Bagaimana menginventarisasi paket pengadaan barang jasa? Wow, jadi bikin RUP ya Bu? Enggak bikin RUP, bikin RUP-nya nanti orang lain. Tapi, nah ini tapi, contohnya kalau di tempatnya saya, para pengelola PBJ-nya saya jadikan PIC untuk perencanaan, pendampingan perencanaan hingga kalau di tempat kami itu sebutannya adalah SKPD. Saya nggak tahu nih di tempat Ibu Bapak apakah OPD atau Satker ya, biasanya itu. Jadi sampai OPD, SKPD atau Satkernya itu mengumumkan RUP-nya 100%. Nah, itu adalah PIC yang diletakkan. Itu akan mendapatkan angka kredit juga loh bagi para fungsionalnya. Berikan SK bagi mereka dan mereka jadikan PIC. Pertama mereka mendapatkan angka kredit. Yang kedua, UKPBJ akan sangat terbantu untuk percepatan pengumuman RUP-nya SKPD. Kalau saya boleh sharing, di Tanah Laut itu di Januari, 31 Januari itu sudah 80% SKPD mengumumkan 100% RUP-nya. Di Februari itu sudah 100% semuanya. Jadi kalau ada batas waktu dari regulasi Perpres itu yang menyebutkan peraturan juknis ya, di juknisnya perencanaan peraturan LKPP 11 2021 itu mengatakan per 31 Maret terakhir, maka kami per 28 Februari kami sudah 100%. Itu.
Salah satunya strateginya adalah dibantu oleh teman-teman para pengelola pengadaan barang jasa yang ada di unit kerja pengadaan barang jasa. Kemudian pelaksanaan riset dan analisis pasar barang jasa. Nah, ini bersama-sama para OPD nih, gitu kan. Para OPD bisa dilakukan hal ini. Penyusunan strategi pengadaan barang jasa, termasuk konsolidasi. Jadi juga kalau di tempatnya kami itu RUP sudah ya, RUP sudah. Kemudian nanti atau karena dia pendampingan dari perencanaan, jadi DPA yang ada di SIPD, oh maaf Mbak Dila, ini kebanyakan APBD atau APBN ya teman-teman ya? Untuk saat ini mereka belum mengelola, kan masih baru, tapi kalau enggak. Maksudnya mereka kerjanya di APBD. Pemda APBD. Oke, siap. Nah, jadi para pengelola PBJ itu yang pendampingan tadi dari perencanaan, mereka setiap dari OPD-nya itu memberikan DPA, namanya DPA ya, nanti Ibu Bapak adik-adik pasti akan mengenal itu, dokumen pelaksanaan anggarannya gitu kan. Jadi diberikan kepada para pendampingnya yaitu pengelola PBJ, nanti itu dianalisa, oh ini barang, udah ya, udah tahu kan jenis pengadaan, oh ini barang, ini konstruksi, ini jasa lainnya, oh ini jasa konsultan, kemudian loh ini bisa dikonsolidasi loh. Nah, hal-hal seperti itu diusulkan kepada PA-nya supaya nanti saat memasukkan RUP, nah yang memasukkan RUP bukan pengelola pendamping ya, bukan pendamping PBJ-nya, bukan pendamping pengelola PBJ, itu tetap teman-teman yang ada di Satker atau di OPD, tetap sebagai admin RUP-nya yang mengerjakan itu. Tetapi bagian PBJ membantu mereka mendampingi bagaimana menginventaris atau menyusun strategi-strategi pengadaan. Kalau misalnya, oh ini Pak lewat e-purchasing saja, katalog nih, sekarang banyak ya katalog lokal. Nanti sebutan mereka waktu perencanaan bilang, loh tapi di katalog belum ada Bu, gitu kan. Nah ingat, perencanaan itu adalah H-1 dari pelaksanaan. Jadi masih ada waktu tuh. Nah masih ada waktu bagaimana memasukkan produk ini ke dalam katalog. Itu apa? Itu strategi dari pengadaan barang jasa. Kemudian juga menyiapkan dan mengelolaan dokumen pemilihan. Ini jelas ya, karena dia mengelola pengadaan barang jasa di saat pemilihan. Kemudian pelaksanaan pemilihan penyedia barang jasa, kemudian penyusunan dan pengelolaan katalog. Nah, katalog elektronik lokal dan sektoral. Ini juga dari fungsi pengelolaan PBJ untuk UKPBJ. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang jasa pemerintah dan atau penyusunan perencanaan dan pengelolaan kontrak pengadaan barang jasa. Ibu Bapak, mungkin saya mohon maaf, mungkin Mbak Dila sudah menjelaskan, ini ada kata-kata dan garis miring atau. Dalam setiap regulasi yang ada, itu kalau ada kata-kata dan garis miring atau berarti itu pilihan ya. Dua, paling tidak dua. Dan atau. Jadi tidak harus semua ini terpenuhi fungsi ini. Artinya dua saja sudah melakukan ini sudah oke, tidak ada, artinya tidak melanggar apapun gitu, tidak melanggar apapun. Nah, kemudian kita akan beralih ke fungsi pengelolaan LPSE. Ya udah, ini berkaitan dengan yang pengelolaan seluruh informasi sistem pengadaan barang jasa terkait dengan elektroniknya. Nah, baik kalau sekarang itu SPSE-nya, tetapi banyak anak-anak cabangnya. Ada sirupnya di sana, nanti juga ada amelnya di sana, gitu kan. Tapi sekarang akhirnya sampai katalog, bela pengadaan, sikap, itu adalah infrastruktur namanya sistem-sistem yang ada di dalam SPSE dan pendukungnya. Namun kadang-kadang hal-hal seperti ini menjadi lebay. Lebaynya apa? Ibu Bapak, kadang-kadang ada hal-hal aplikasi di luar itu seolah-olah LPSE semua yang membuat atau LPSE yang bertanggung jawab, ada juga, padahal itu aplikasinya berbeda. Contoh seperti saat ini nih yang lagi rame nih, P3DN. P3DN sekarang ada monitoring evaluasi tentang penggunaan produk dalam negeri tersebut, namanya sistem pengawasan oleh BPKP Sierra BPKP. Padahal itu leading sektor untuk monitoringnya adanya di inspektorat, tetapi karena berupa aplikasi semua seakan-akan adanya di UKPBJ, akhirnya di LPSE. Nah ini juga ya, tetapi kita
tetap sharing kepada pimpinan bahwa oh ini loh sebetulnya ranahnya seperti apa. Kemudian pengembangan sistem itu juga dibutuhkan bagi pemangku kepentingan. Contohnya seperti yang kami lakukan, yaitu ada sistem yang disebut dengan sosialita tadi, sistem order semua instansi lingkup tanah laut, itu termasuk adalah yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan tersebut. Di dalam hal apa? Di dalam hal pengadaan barang jasa pemerintah. Oke, bentar. Oke, lanjut. Nih, kemudian fungsinya yang lain ada pembinaan SDM dan kelembagaan. Jadi, yang pasti UKPBJ itu membina SDM yang di UKPBJ. Tetapi di UKPBJ saja enggak. Tadi yang saya bilang dia juga membina pelaku pengadaan barang jasa pemerintah. Nah, ini bisa dibaca ya. Artinya mengelola manajemen pengetahuannya juga, artinya selalu up to date. Jadi UKPBJ itu adalah unit kerja di pemerintahan daerah yang harus paling up to date di kabupaten tersebut. Karena UKPBJ ini bagaikan perpanjangan tangan dari LKPP. Perpanjangan tangan dari LKPP. Harusnya mereka juga up to date terhadap semua regulasi yang terbaru berkaitan dengan pengadaan barang jasa. Bu, tetapi kadang-kadang Bu orang PU ada pengadaan konstruksi lebih up to date. Nah, berbeda lagi karena dia jenisnya adalah konstruksi, maka regulasi yang harus dipelajari adalah berkaitan dengan konstruksi tersebut. Siapa yang pegangnya? Yaitu dari Kementerian PU. Tadi balik lagi ke awal bahwa pengadaan barang jasa tidak berdiri sendiri, ya. Artinya banyak sekali yang namanya regulasi-regulasi atau pemahaman atau ilmu-ilmu yang berkaitan dengan hal tersebut. Tugasnya juga oleh UKPBJ adalah pembinaan hubungan dengan para pemangku kepentingan. Jadi Ibu Bapak, UKPBJ juga harus membuat stakeholder lain itu berasa satu frekuensi. Kenapa? Karena kita memerlukan mereka. Harus dekat dengan APIP, harus dekat dengan Bapeda, harus dekat dengan anggaran, harus dekat bahkan dengan saya bilangnya di sini kami namanya BKPSDM ya, BKD, Badan Kepegawaian Daerah, itu harus dekat. Kenapa? Karena berkaitan dengan SDM-nya tersebut. SDM itu juga berkaitan dengan BKD. Jadi semua pemangku kepentingan itu kita samakanlah menjadi bestie lah, kalau istilah itu bestinya para UKPBJ. Kemudian fungsi pendampingan, konsultasi, dan BIMTEK PBJ sampai ke proses pengadaan barang jasa pemerintah di desa. Proses pengadaan barang jasanya kalau di KLPD sudah oke ya, sampai ditambah juga di desa. Wah Bu, tapi di UKPBJ kami ternyata desa. Nggak apa-apa, karena ini hanya bagian dari fungsi pendampingan tersebut. Kemudian penggunaan seluruh sistem informasi pengadaan barang jasa pemerintah paling sedikit terdiri dari, nah ini, jadi harus bisa tahu tentang sirup, SPSE, e-katalog, e-monef, sikap, itu juga paling tidak UKPBJ harus memahami hal tersebut dan men-sharing kepada para pelaku pengadaan di luar dari UKPBJ karena mereka lah sesungguhnya sebagai usernya. Substansi hukum di bidang pengadaan barang jasa ini juga sebagai fungsi pendampingan, konsultasi, dan atau BIMTEK-nya PBJ. Kalau boleh saya sampaikan kembali, ini yuk kenali rumahnya PBJ siapa sih? Ada kepala UKPBJ. Kepala ini kalau di provinsi berbentuk eselon 2, kalau di Pemda itu bentuknya eselon 3. Jadi kalau di provinsi itu biro, kalau di Pemda itu berupa kepala bagian dan letaknya ada di sekretariat daerah. Nah, adapun yang empat hal tadi, kalau di sini yang 4 pelaksanaan fungsi tadi ini sudah dibagi menjadi 4. Ada yang sebagai pengelolaan PBJ-nya, pengelolaan LPSE-nya. Nah, ini tugas pembinaan pendampingan sama pelaksanaan konsultasi dan lain sebagainya. Tetapi ini itu bisa dilebur jadi satu yang
dibuat menjadi bidang pembinaan dan advokasi pengadaan barang jasa. Dan mereka ini pejabat struktural. Bu, tetapi sekarang ada sebagian yang sudah menjadi pejabat fungsional juga, tapi dia menjadi subkoordinator, tetap di bawah strukturalnya kepala UKPBJ. Dan para kelompok jabatan fungsional ini letaknya adalah langsung di bawah UKPBJ, kepala UKPBJ. Tetapi dia menjalankan, nah ini fungsinya kepala UKPBJ, memberdayakan para kelompok pejabat fungsional di dalam keempat fungsi PBJ ini. Jadi Ibu Bapak jangan khawatir ya, jangan khawatir nih, saya tahu banget kadang-kadang ada kekhawatiran, Bu, saya nggak mau ikut-ikutan, maaf Bu, karena ada beberapa oknum gitu kan, PBJ-nya itu kalau saya tidak ikut arusnya mereka, saya dikucilkan. Akhirnya saya nggak ada beri job dalam tender, dalam seleksi, atau menjadi paket. Tenang Ibu Bapak. Kalau Ibu Bapak diberikan tender, itu berarti Ibu Bapak adalah sebagai Pokja, bukan pengelola PBJ. Nah, ini harus diluruskan dulu. Harus diluruskan. Yang namanya pengelola PBJ tidak sekerdil itu kok tugasnya. Jadi tuh kalau dia tender itu dia jadikan Pokja, dia dijadikan Pokja. Beda. Kalau dia disuruh melaksanakan pengadaan langsung, berarti dia sebagai pejabat pengadaan. Tetapi kalau fungsional PBJ yang secara luas, dia harus mengenal tuh. Nanti saya jelaskan di bawah. Ada 4 jenis kompetensi yang bisa dia lakukan di dalam dalam bekerja sama-sama dengan PBJ ini. Luas banget sebetulnya tugas-tugas yang dilakukan oleh para pengelola PBJ tersebut. Oke. Nah, kalau tata kerja UKPBJ-nya, nih, yang namanya saya bilang tidak bisa berdiri sendiri, pasti ya, para pelaku pengadaan itu ada. Jadi, fungsi PBJ, kepala UKPBJ berkoordinasi dengan PA, KPA, dan PPK. Berarti berkoordinasi dengan para satker, SKPD, atau OPD. Kemudian kepala UKPBJ membentuk, membubarkan Pokja pemilihan. Jadi Pokja pemilihannya ya, bukan pengelola PBJ-nya. Ini perlu ya tadi saya bilang. Nah, di sini menugaskan sebagai anggota Pokja pemilihan. Kemudian menugaskan sumber daya pengelola fungsi PBJ dalam pelaksanaan tugas dan fungsi PBJ. Ini juga kalau di dalam regulasi sekarang, kalau dulu sempat tuh semuanya harus fungsional, sempat galau kan, karena ada beberapa daerah ternyata fungsionalnya belum ada. Nah, ini di dalam regulasi juga sudah disebutkan, dalam hal jumlah pengelola PBJ di UKPBJ belum mencukupi sesuai rencana aksi, ini ada lagi ya, ada lagi keinginan dari LKPP untuk menjalankan rencana aksi agar pemenuhan minimal paling tidak 60% dari kuota yang direkomendasikan oleh LKPP. Jadi ketika tidak mencukupi, maka pelaksanaan tugas Pokja, kepala UKPBJ menugaskan paling kurang 1 pengelola PBJ dan kekurangannya dipenuhi dengan menugaskan PNS di UKPBJ atau luar UKPBJ yang memiliki sertifikat kompetensi. Jadi walau Ibu Bapak nantinya belum menjadi fungsional yang diangkat, belum uji kompetensi dan lain sebagainya, jangan khawatir, tetap bisa menjadi pelaksana tugas sebagai Pokja. Namun ingat, harus memiliki sertifikat level 1. Ya. Kemudian pelaksanaan tugas pejabat pengadaan, kepala UKPBJ merekomendasikan PNS di UKPBJ atau di luar UKPBJ yang memiliki sertifikat sama. Nah, ini kalau belum mencukupi. Ada lagi yang belum memiliki sama sekali pengelola PBJ, gimana? Ya udah. Kepala UKPBJ menugaskan PNS di UKPBJ walaupun bukan pengelola PBJ ya, karena kalau pengelola PBJ itu adalah fungsionalnya sudah di UKPBJ atau di luar UKPBJ yang memiliki sertifikat. Nah, ini juga ditetapkan sebagai Pokja, demikian juga dengan pejabat pengadaan. Kemudian dalam hal PNS yang ditugaskan berkedudukan di luar UKPBJ, maka ingat yang namanya ngambil punya orang,
minta punya orang menemani, harus izin kan sama orang tuanya kan. Nah, kita juga mau sama teman, ngajak teman gitu kan jalan, izin dulu ke orang tuanya. Pun demikian dengan PNS yang ingin dijadikan Pokja di luar dari lingkup UKPBJ. Ini sih biasa ya, harus lapor tuh kepada segala sesuatu, laporkan pelaksanaan pemilihan kepada kepala UKPBJ. Baik, selanjutnya apa? Kita bicara SDM-nya tadi wadah. Nah, sekarang ini SDM-nya. SDM-nya itu adalah orang-orang yang ada di dalam SDM PBJ itu sebenarnya tidak hanya di dalam UKPBJ, tetapi semua yang berkecimpung. Nah, berkecimpung di dalam pelaksanaan pengadaan barang jasa itu adalah SDM PBJ. Siapa saja SDM PBJ itu? Nah, ini ada 3 sih. Kalau di dalam regulasi ini diceritakan bahwa ada sumber daya pengelola fungsi PBJ. Ini yang ada di sekretariat apa? Ini yang sering ada di dalam UKPBJ atau sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi PBJ di lingkungan KL Pemda. Di sini ada pengelola PBJ-nya, yaitu pejabat fungsional PBJ atau personil lain. Nah, seperti apa personil lain? Ya, kita bahas seperti apa personil lainnya. Kemudian ada sumber daya perancang kebijakan dan sistem PBJ. Nah, orang-orang LPSE itu masuknya di sistem PBJ ini juga bisa. Kemudian kalau perancang ini adalah SDM yang melaksanakan perancangan kebijakan dan perancangan kebijakannya. Dan sistem pengadaan PBJ, ya tadi kata saya orang-orang LPSE, orang-orang, tapi tidak hanya LPSE, di luar LPSE pun kalau dia ingin membuat sistem di sini tidak hanya sistem elektroniknya ya, tetapi sistem strategi bagaimana pengadaan barang jasanya, maka di sini juga termasuk SDM PBJ-nya. Kemudian SDM pendukung ekosistem PBJ. Nah, saya dengan Mbak Dila pun sebetulnya masuk di dalam sini, yaitu dia bukan ASN satker tersebut atau bukan ASN dari Pemkap atau Pemprov atau Pemkot di lingkungan anggaran PBJ-nya, tetapi dia adalah sumber daya manusia yang memiliki keahlian tertentu keahlian tertentu untuk mendukung pelaksanaan PBJ. Ya tadi sebagai advokasi atau pendamping pengadaan barang jasa, advisor gitu kan. Kemudian sebagai probity advisor, mediator. Nah, makanya saya ada di dalam kurikulum vitae saya mengikuti pelatihan mediator. Ini salah satunya. Karena jujur kalau saya sendiri Mbak Dila kayaknya kalau menjadi PKA berat. Kayak berat karena sensitif hati gitu kan. Aduh, terlalu ini katanya. Nggak boleh orang PKA itu sensitif atau terlalu bersimpati dengan itu, susah untuk menjadi PKA. Kemudian sengketa kontrak, memberi keterangan ahli, anggota Dewan Sengketa, non-konstruksi, anggota Dewan Sengketa Konstruksi. Ini bagian dari sumber daya pendukung ekosistem PBJ-nya. Oke. Nah, kemudian kita bahas lebih dalam lagi, mulai dari sini ya, dimulai dari sini. Yaitu sumber daya pengelola fungsi PBJ. Di mana tadi kan disebutkan ada pengelola PBJ selaku fungsional dan personil lain. Siapa aja mereka? Nah, kalau pengelola PBJ itu tadi pejabat fungsional yang diberi tugas, tanggung jawab, kewenangan secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengadaan barang jasa. Dan pengelola PBJ ini ada jenjangnya, yaitu yang pertama, muda dan madya. Pertama, muda dan madya. Itu jenjangnya ya. Kemudian personil lain yang dia bukan fungsional PBJ, tetapi dia melaksanakan karena diberi kewenangan, yaitu ASN, prajurit TNI, anggota Polri. Dia di sini nggak bisa jadi fungsional ya, karena dia memang tugasnya sudah itu. Atau dokter, itu juga kan dia sudah fungsionalnya sebagai dokter. Artinya dia bukan sebagai PBJ lagi, yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang
dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan PBJ. Itu yang disebut dengan personil lain. Boleh nggak, Bu? Sudah ada fungsional, tapi kita masih memakai personil lain. Kalau saya masih boleh. Tadi ingat, ketika tidak mencukupi, maka silahkan gunakan personil lain tersebut. Nah, dengan syarat SDM-nya itu memiliki kompetensi di bidang PBJ dan kemudian berkedudukan di UKPBJ. Wah, tapi lihat lagi berkedudukannya seperti apa. Masih dimungkinkan? Masih. Lihat yang tadi berada di UKPBJ atau di luar UKPBJ. Tapi diharapkan itu semua berada di UKPBJ. Tenang, Ibu Bapak yang sudah UKPBJ yang mana ya? Udah merasakan kan tunjangannya gede kan? Wah, sok banget ya. Nggak tahu tunjangannya gede nggak? Wah, karena sebagian katanya kalau dari KPK nyuruh harusnya di PBJ itu punya tunjangan yang lain yang lebih tinggi daripada yang lain. Tapi sebagian dari para pemangku kepentingan ya tidak terlampau merespon hal tersebut. Ini sebuah catatan penting ya, Ibu Bapak. Kok Ibu Bapak lagi kebiasaan banget Mbak Dila saya dengan Ibu Bapak para pesertanya. Harusnya adik-adik gitu kan. Baik, para adik-adik, sumber daya pengelola fungsional PBJ yang bertugas melaksanakan pemilihan barang jasa berarti jadi pokja atau jadi pejabat pengadaan, maka dilarang merangkap jabatan atau ditugaskan untuk melaksanakan perencanaan, pengelolaan kontrak, pemeriksaan hasil pekerjaan pada paket yang sama. Loh Bu, PPHP kan sudah tidak ada betul, maksudnya di sini dia menjadi tim teknis yang membantu PPK. Loh Bu, berarti pengelola PBJ boleh bantu PPK? Boleh. PPK boleh minta bantu kok pengelola PBJ dari perencanaan sampai dengan pengendalian kontrak. Bisa minta bantu. Tetapi ingat tadi ini, ketika dia ditugaskan jadi pokja, maka jangan berarti tidak boleh sama sekali, bukan seperti itu, berarti bukan di paket yang sama. Tapi kalau di paket yang berbeda nggak masalah ya. Artinya di paket A dia jadi pendamping, maka dia tidak boleh di paket yang A dia menjadi pokja, di paket B dia menjadi pokja, maka dia tidak boleh menjadi pendamping atau sebagai pengelola kontrak dan lain sebagainya. Dan yang pasti juga, nah ini secara keseluruhan, ketika dia dijadikan pokja, ketika dijadikan pejabat pengadaan, maka dia tidak boleh menjadi pengelola layanan pengadaan secara elektronik atau LPSN. Karena sangat riskan sekali. Kalau istilah kita tuh konflik of interest-nya sangat besar. Kemudian ini sumber daya perancang kebijakan dan sistem PBJ merupakan SDM yang melaksanakan perancang kebijakan dan pengembangan sistem PBJ. Dan kemudian sumber daya tersebut wajib untuk mendapatkan pelatihan sesuai dengan bidang PBJ yang terkait dengan kebijakan dan sistem lainnya agar sesuai dengan rancangan atau regulasi yang sudah ada. Ya, sesuai semua itu, dan untuk menyempurnakan regulasi terkait dengan PBJ tersebut. Ini sumber daya pendukung ekosistem pengadaan barang jasa tadi sudah saya bahas di depan ya, siapa saja orangnya ini. Oke. Kita lanjut. Nah, ini jadi para SDM tadi itu pasti harus dikembangkan kan kompetensinya, karena terutama pengelola PBJ, dia tadi seperti apa? Dia harus memiliki kompetensi. Nah, kompetensinya seperti apa? Dan regulasi juga sudah mengamanatkan gitu kan di Perpres dari Perpres 16 juga di Perpres 12 juga seperti itu. Dan lagi-lagi saya ingatkan berkaitan dengan kepegawaiannya, berkaitan dengan SDM-nya, maka yang ngatur regulasinya bukan LKPP loh, bukan. Tetapi ada regulasi lain, yaitu kalau di sini berkaitan dengan SDM adalah Permen-Pan RB nomor 52 tahun 2020 tentang standar kompetensi teknis jabatan fungsional PBJ. Yaitu meliputi apa saja? Nih. Perencanaan pengadaan barang jasa, memilih penyedia
barang atau jasa, mengelola kontrak pengadaan barang jasa pemerintah, kemudian pengadaan barang jasa pemerintah melalui swakelola. Dari sini aja terlihat ya. Jadi sebenarnya tugas pengelola pengadaan barang jasa tidak hanya tender memilih penyedia saja, tetapi paling tidak harus tahu keempat jenis kompetensi ini. Oke, selain fungsional PBJ, kita juga mengenal para pelaku pengadaan kan. Nah, pelaku pengadaan itu ada PPK. Nah, dia juga ada standar kompetensinya tuh nanti. Kemudian jadi pejabat pengadaan. Loh Bu, saya kan sudah sebagai fungsional PBJ Bu. Masa saya harus ada kompetensi pejabat pengadaan lagi? Oke, dia kalau fungsional PBJ-nya saja nggak masalah. Tetapi kan tadi ingat, ada personil lain. Personil lain yang dia bukan fungsional PBJ. Maka ketika menjadi pejabat pengadaan, harusnya diinginkannya oleh LKPP dia memiliki standar kompetensi pejabat pengadaan. Pun juga dengan pokja pemilihan, bahkan kepala UKPBJ pun disuruh memiliki standar kompetensi kepala UKPBJ. Dan jujur saja, saya sampai sekarang belum ikut ujiannya karena belum ada ini. Saya nggak tahu nih, saya sesuai standar atau tidak. Oke, kemudian standar kompetensi pengelola LPSE juga harus ada standarnya. Oke. Kemudian ini yang tentang 4 jabatan fungsional tadi, maaf, 4 jenis kompetensi tadi yang dimiliki oleh fungsional adalah perencanaan PBJ. Nih, mencakup apa saja kemampuan sinergitas, pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk melakukan perencanaan PBJ beserta pengelolaan risikonya, meliputi review dan lain sebagainya. Makanya ini yang saya bilang, pengelola PBJ bisa dan disarankan menjadi mendampingi para PA, KPA, terutama PPK saat menyusun perencanaan. Nah, latihan di sana. Kadang-kadang kekurangan dari fungsional PBJ karena taunya hanya tender, hanya taunya pemilihan penyedia, dia melupakan nih di hulunya dari pelaksanaan pengadaan barang jasa. Kemudian sudah perencanaan PBJ, pemilihan penyedia. Nah, ini memang ranahnya PBJ ya, ranahnya PBJ, maksudnya ranahnya UKPBJ, yaitu ranahnya pengelola PBJ saat dijadikan pokja pemilihan atau pejabat pengadaan. Plus, pengelolaan kontrak ini sebetulnya punya siapa? Punya PPK. Tetapi pengelola PBJ juga bisa menjadi tim dari PPK dalam mengelola kontrak PBJ tersebut. Makanya sebetulnya tugasnya itu banyak loh. Bisa apa saja, tidak hanya tender atau pemilihan penyedia. Kemudian mengelola PBJ swakelola ini, apalagi kalau di daerah kabupaten, kota terutama juga itu banyak kan dana-dana kelurahan. Nah, itu kan ruhiyahnya pengadaan barang jasanya adalah dengan swakelola. Ada yang dengan tipe 3, tapi kebanyakan itu dengan tipe 4. Wah, ini sebagai lahan yang cukup besar nih bagi para pengelola PBJ untuk berkecimpung membantu mereka di dalam swakelola tersebut. Bahkan kemarin tahun 2020 itu kan kita ada pemilihan kepala daerah tuh. Nah, KPU itu berswakelola dengan kebanyakan itu dengan rumah sakit daerah untuk melakukan yang namanya swab antigen bagi para PPS ya, PPS dan PPK-nya. Itu yang mendampingi prosesnya adalah teman-teman kami yang ada di PBJ, baik dia yang fungsional atau personil lain yang belum fungsional untuk mendampingi bagaimana proses swakelola tersebut. Ini juga menjadi, ini angka kredit loh bagi para fungsional. Wah, keren kan? Dan kadang-kadang angka kredit itu juga berbanding lurus dengan angka angka kantong, angka keuangan. Bukan, jadi angkanya tidak hanya angka kredit, tapi angka debit juga tuh. Karena kalau yang kayak tadi yang kata saya bilang,
Swakelola KPU itu dengan pemerintah daerah itu kan anggarannya APBN. Itu boleh tuh teman-teman ASN yang ada di daerah mendapatkan honor. Nah, tapi kalau yang kita kelola atau kita dampingi adalah teman-teman yang ada dalam satu Pemkab atau satu Pemkot gitu kan, maka kalau di tempatnya kami, saya nggak tahu di tempat lain, kalau di tempatnya kami maka tidak boleh mendapatkan honor lagi. Ini kita bicara jenjang dan pangkat pengelola pengadaan barang jasa. Tadi ada yang pertama ya, ada yang pertama itu penata muda golongan ruang 3A. Dia mendapatkan di 3A berarti minimal kalau baru itu harus S1 atau kalau tidak S1 D3 tapi harus sudah lama banget ya. Sudah lama gitu. Kemudian penata muda tingkat 1 golongan ruang 3B. Maka dia akan menjadi pengelola pengadaan pertama. Ketika sudah 3B, maka dia akan naik menjadi pengelola pengadaan muda, yaitu yang ketika di golongan ruangnya ada di 3C dan 3D. Kalau sudah 3D, dia bisa lagi menjadi madya, yaitu yang golongannya 4A, 4B, 4C. Untuk pengelola PBJ utama, katanya sih saat ini masih dalam proses. Oh ya Ibu Bapak, tetapi ingat, apakah ini hak gitu ya? Hak ketika mendapatkan jabatan ini atau pangkat. Nah, ini banyak yang tidak dipahami orang. Begini Ibu Bapak, kalau di dalam struktural, nih di dalam struktural ada yang istilahnya staff. Ada yang istilahnya menjadi eselon 4 atau kasih. Ada yang istilahnya menjadi eselon 3. Nah, ketika menjadi eselon 4 atau kasih, maka minimal golongannya adalah 3B. Golongannya 3B. Oke, minimal ya golongannya 3B. Tetapi ketika seorang PNS sudah 3B, apakah wajib dia diangkat menjadi kasih atau eselon 4? Tidak kan? Tetapi lihat ada kuotanya enggak kan? Ada peluangnya enggak? Atau dipercaya enggak? Nah, begitu pula ketika menjadi seorang eselon 2. Eselon 2 itu minimal adalah 4A. Gitu kan? 4A. Tapi apakah ketika sudah 4A, misalnya seperti saya nih 4A, maka saya harus menuntut menjadi seorang eselon 2. Tidak bisa Ferguson, gitu kan? Tidak bisa. Harus ada lagi persyaratan yang lain dan yang pasti harus mendapat kepercayaan dari kepala daerah gitu kan, selain ada kuotanya. Nah, begitu juga sebetulnya harus dipahami oleh teman-teman pengelola PBJ, fungsional PBJ. Walaupun kadang-kadang pangkat kita sudah 3D lama, tapi kok saya belum bisa jadi madya? Jangan-jangan ternyata madya itu kuotanya cuma 2 dan ini sudah diisi. Ya nggak bisa lagi dong. Ya udah mentok di 3D gitu. Dan juga tugasnya madya itu seperti kalau istilah teman-teman LKP bilang sebetulnya madya itu seolah-olah seperti seorang kepala dinas. Jadi lebih besar lagi sebetulnya tugasnya gitu. Ini juga jadi tidak hanya sekedar kenaikan pangkat saja. Kalau yang wajib atau haknya para PNS itu adalah kenaikan pangkat penata muda tingkat 1, itu adalah hak ya. Itu adalah haknya. Adalah untuk naik jabatan dan golongan yang seperti itu. Tapi itu juga ada syaratnya kan, mentok nanti ada mentok-mentoknya gitu kan. Nah, apalagi yang namanya karir seperti ini, karir di dalam struktural dan karir di dalam fungsional. Saya bilang ini adalah karir di dalam fungsional. Itu yang harus dipahami terlebih dahulu. Kemudian mekanisme pengangkatan macam-macam ya untuk jadi fungsional PBJ. Ada yang dari promosi, perpindahan jabatan lain, penyesuaian atau in-passing, penyetaraan, dan ini yang paling banyak nih mungkin teman-teman di sini adalah dari pengangkatan pertama atau formasi CPNS. Dan kebanyakan yang dari sini belum memiliki sertifikat PBJ. Pun sama nih dengan yang kalau in-passing harus penyetaraan nih. Penyetaraan yang kebanyakan itu yang saat ini terjadi gitu kan, dipaksakan menjadi fungsional PBJ karena kemarin jabatan strukturnya ada di berkenaan di PBJ. Jadi walaupun belum punya sertifikat PBJ, udahlah disetarakan jadi fungsional PBJ. Baik. Nih karir, tunjangan, honor, dan pendidikan, maka SDM di UK PBJ berhak mendapatkan jenjang karir tadi yang struktural atau fungsional. Dia berhak, hak aja sih, cuman tidak
Ya lihat lagi kuotanya, lihat lagi kemampuan, dan yang pasti lihat kepercayaannya. Ya, buktikan. Saya sih berpesan kepada teman-teman CPNS, teman-teman rekan-rekan di sini semua yang luar biasa, dimanapun kita berada, optimalkan kerja kita. Insya Allah itu rezeki akan datang dengan sendirinya. Ya, ambisi boleh, tetapi jangan sampai iri dengki. Mungkin Mbak Dila nanti biasanya. Ambisi boleh, tetapi jangan sampai ada iri dengki. Artinya, ya kita boleh memaksimalkan tujuan kita, dan pencapaian itu sudah kita ikhlaskan saja. Yang penting kita kerjanya maksimal. Kalau saya sering sama teman-teman itu bilang seperti ini sih. Ketika kita mendapatkan upah atau gaji kita itu misalnya 5 juta. 5 juta ya, 5 juta. Kita kerja 7 juta, kita kerjanya kita itu seperti orang yang mendapatkan gaji 7 juta. Rasakanlah adik-adik bahwa 2 juta yang kita tidak dibayar ini akan menjadi rezeki yang akan kita dapat dari mana saja ya, dari hal yang tidak kita sangka gitu loh. Entah jalurnya dari mana, mungkin jalur langit gitu. Saya bilangnya jalur langit yang akan memberikan kepada kita. Tapi ketika kita diberi gaji 5 juta, kinerja kita yang kita lakukan itu hanya 3 juta, hanya layak diberi 3 juta. Rasakanlah 2 juta yang sebetulnya bukan hak kita itu akan hilang, juga nggak tahu dari mana, ada aja hilangnya. Nah, ini hal-hal seperti ini yang harus kita pahamkan, artinya ketika amanah sudah diberikan, jalankan amanah itu sesuai dengan yang memang seharusnya. Ya, oke. Menerima tunjangan. Nah, ini kenapa saya bicara itu? Karena ini adalah menerima tunjangan. Itu termasuk dari kinerjanya kita. Makanya kata-kata sekarang itu tunjangan kinerja. Banyak banget yang minta, kok dikit sih, nggak naik sih, kenapa? Harusnya mereka mikir ya. Saya aja ketika dinaikkan, bukannya saya nggak minta dinaikkan, tidak mau dinaikkan, ya munafik banget kalau saya dibilang nggak mau naik gitu. Tapi ketika dinaikkan tuh kadang-kadang saya mikir, udah pantas nggak ya dengan nilai segitu saya mendapatkan tunjangan dengan apa yang saya berikan. Nah, itu yang kadang-kadang harus sama-sama kita perhatikan. Agar kenapa? Agar apa yang kita dapat itu selalu menjadi keberkahan untuk kita. Kemudian diberikan honorarium sesuai dengan kemampuan dan prestasi kerja. Ini oke, sebagai SDM di PBJ ini berhak ya. Dan yang pasti kalian pun berhak mendapatkan cuti. Berhak mendapatkan cuti karena kadang-kadang ini dilupakan oleh atasan. Dan ketika sudah bekerja 5 tahun, kalian berhak mendapatkan cuti besar tanpa alasan apapun, sebetulnya itu berhak. Cuti besar selama 3 bulan. Wah, kata Mbak Dila, waduh, Mbak Ayu ini parah banget, malah ngeracunin langsung cuti lagi. Gak apa-apa, saya yang bilang aja bahwa ketika sudah 5 tahun, maka itu berhak untuk cuti besar tanpa. Tetapi cuti besar konsekuensinya apa? Kalian tidak akan mendapatkan tunjangan. Gaji tetap jalan, tapi tunjangan nggak akan jalan. Nah, Ibu Bapak, peran UKPBJ dan SDM itu dari perencanaan itu ada, di regulasi juga disebutkan bahwa PA memang selaku penanggung jawab kegiatan dan penanggung jawab anggaran. Tetapi dalam penyusunan RKA, yaitu di saat perencanaan, maka UKPBJ itu dapat dilibatkan menjadi pihak yang membantu, ya, menjadi pihak yang membantu, termasuk sebetulnya APIP juga di sana. Kemudian UKPBJ juga di perencanaan pengadaan apa sih fungsinya? Yaitu melakukan konsolidasi tadi terhadap pemaketan. Yang seperti yang saya bilang bahwa melalui pengelola PBJ saya meminta dia merekap atau hal-hal apa sih yang diusulkan kepada PA-KPA agar dilakukan konsolidasi. Ini di dalam persiapan, yang melakukan persiapan siapa? Yang melakukan persiapan adalah PPK, maka dia juga melaksanakan tugas-tugas ke-PPK-an dibantu oleh tim ahli atau tenaga ahli. Nah, ini pengelola pengadaan barang jasa. Jadi dibantu, tapi ingat
ketika dia melakukan pemilihan, ketika dia jadi pokja, maka dia tidak boleh dilibatkan dalam sini. Dia hanya dilibatkan di pemilihan ini, yaitu dokumen persiapan pengadaan disampaikan kepada UKPBJ, kemudian UKPBJ yang menetapkan pokja pemilihan untuk melakukan persiapan pemilihan penyedianya. Oke, selanjutnya ini UKPBJ di pemilihan penyedia jelas. Ini perannya sangat besar banget, yaitu dengan menetapkan pokja, kemudian atau menetapkan pejabat pengadaan. Tetapi di dalam regulasi, ingat pejabat pengadaan tetap ditetapkan oleh PA atau KPA-nya. Dan UKPBJ apa? Merekomendasikan siapa saja yang bisa menjadi pejabat pengadaan. Dan ketika pejabat pengadaan tersebut sudah menjalankan tugasnya, maka dia harus lapor kepada PPK, melaporkan hasilnya kepada PPK melalui SPSE dengan tembusan kepala UKPBJ. Ini kepala UKPBJ melaksanakan tata kelola organisasi, tapi tidak terlibat langsung dalam proses pemilihannya. Jadi yang perlu dipahami bagi adik-adik para CPNS yang nantinya jadi calon fungsional PBJ, ketika pelaksanaan pemilihan penyedia, Pokja, pejabat pengadaan itu bertanggung jawab penuh terhadap proses pengadaan. Ya, terhadap proses pemilihan pengadaannya. Jadi kepala UKPBJ nggak ikut-ikut. Maksudnya gini, maksudnya ketika dia mengevaluasi, ketika dia bikin penetapan pemenang, maka itu sepenuhnya tanggung jawab dari Pokja. Kepala UKPBJ nggak buat, iya, tetapi kepala UKPBJ mengontrol, artinya memberikan masukan. Karena kadang-kadang juga ada perselisihan dan lain sebagainya, maka kepala UKPBJ harus memberikan semacam sudut pandang lain atau berikan pencerahan ya, saya bilang. Tetapi bagaimana permasalahan itu tidak menjadi polemik dan yang kita cari adalah yang terbaik dan sesuai regulasi. Ingat, wah Bu, berarti harus sesuai regulasi semua. Iya, harus sesuai regulasi, tapi ingat, di setiap regulasi manapun, silahkan monggo Ibu Bapak baca ya, regulasi manapun, pasti akan ada pasal kebijakan di sana. Pasti ada pasal kebijakan. Maksudnya apa yang ingin saya sampaikan? Artinya, dimanapun kita bekerja, kebijakan itu pasti akan ada. Tetapi, yakinkan bahwa setiap kebijakan yang diambil tidak menyalahi regulasi. Ini yang harus dipahami oleh adik-adik semua. Ya, jangan sampai integritas kita itu tergadai. Artinya, wah Bu, berarti kebijakan. Enggak, kebijakan itu silakan diambil. Karena tanpa kebijakan kalian tidak akan bisa jalan di lapangan. Tidak akan bisa jalan. Mau nggak mau, itu kadang-kadang harus ada kebijakan. Namun, sekali lagi saya tekankan, kebijakan jangan menyalahi aturan. Nah, strateginya nanti ya, itu Mbak Dila bisa menjelaskan bagaimana strateginya. Ini hanya pesan saja. Jadi kebijakan apapun diambil silakan, tapi jangan menyalahi aturan. Baik, ini risiko. Nah, sudah bicara pastilah semua itu ada risiko ya di dalam pengadaan barang jasa. Jadi risiko itu di mana? Di setiap tahapan itu pasti terjadi risiko. Mungkin materi sebelumnya sudah dijelaskan bagaimana itu pengadaan dari yang namanya perencanaan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Itu semua adalah pengadaan barang jasa. Dan di setiap tahapan pasti ada risikonya. Terdapat risiko, tapi tingkatannya beda-beda gitu kan. Ada yang kadang-kadang membahayakan. Kadang-kadang risiko itu bisa dari diri kita sendiri atau bahkan dari luar. Nah, kalau dari diri sendiri, ya kita yakinkan, kita perbaiki diri, alhamdulillah, mudah-mudahan itu bisa menjadi lebih bagus. Tetapi yang paling susah ketika risiko itu dari atasan. Susah banget ya. Banyak yang mikir, wah Bu, kalau saya terlalu, apa ya sebutannya Mbak Dila ya, yang nggak mau macam-macam tuh apa ya? Idealis. Idealis juga ya, terlalu idealis atau terlalu ini tidak dipakai. Wah, berarti Bu Ayu menjadi Kabak PBJ menjadi orang yang tidak idealis. Wah, saya boleh bercerita ketika dulu. Nah, idealisnya ini kita sama, tetapi strategi
ini lagi-lagi ya Bapak, saya bicara karena masih CPNS. Saya dulu waktu CPNS pun seperti Ibu Bapak, wah apalagi baru lulus, wah itu idealisnya luar biasa. Jadi siapapun yang berbeda, ayo kita hantam, ayo kita inikan, kan gitu ya. Nah itu. Tetapi setelah ke sini, wah Ibu nggak ini, bukan seperti itu. Tetapi kita sekarang lebih mainnya strategi, mainnya lebih cantik. Contoh, sekarang kita akui ya, ketika dia si A melakukan kesalahan, langsung kita, wah nggak bisa seperti itu, jangan seperti itu. Kita masih CPNS, kita masih orang biasa seperti itu. Dia punya ego dong sebagai seorang pejabat. Kita diapain sama dia? Itu kita disingkirkan. Nah, akhirnya kita bisa nggak ikut berandil di dalam proses itu? Enggak kan? Nggak bisa. Wah, Bu Barti ikut alur. Ikut alur juga jangan. Artinya gini, kalau saya sekarang strateginya seperti apa? Seolah-olah kita tetap mengikuti alurnya mereka, tetapi perbaiki, dikit-dikit perbaiki. Kalau istilah saya, digandeng, ditarik ikut kita. Kenapa? Ketika ada tembok, kita langsung hantam, sakit nggak tangan kita? Sakit kan? Terus juga ada orang kita hantam, dia akhirnya menjaga jarak nggak dengan kita? Iya, jaga jarak kan, karena dia tahu, oh ini orang berseberangan banget dengan saya, nggak bisa saya ajak-ajak gitu kan. Tetapi ketika orang itu kita kita ajak gitu, maksudnya kita omongkan, wah ini tidak bisa Pak, oh bisa sih, tetapi harus seperti ini ya caranya, bisa sih Pak, tetapi ini syaratnya harus yang seperti ini gitu. Oh seperti itu, iya ya sudah, berarti kalau dia mau ikut dengan kita, monggo. Bagaimana prakteknya? Sudah saya lakukan, termasuk akhirnya sosialita itu hadir, itu sebetulnya untuk menarik orang-orang yang tadinya pengen ikut tender, ngerti sendiri ya, banyak sekali orang-orang yang mau intervensi ikut tender gitu, ikut pengadaan, tetapi nggak memenuhi syarat gitu kan. Tapi dengan adanya sosialita, ketika dia masuk menjadi seorang vendor di sana, dia harus memenuhi syarat dong sebagai seorang penyedia. Nah, jadi caranya seperti itu gitu kan. Nah, jadi kita juga harus bisa berstrategi menghadapi kebijakan-kebijakan itu. Wah, Bu, saya masih CPNS terlalu jauh. Karena masih CPNS ini harus kita pikirkan sampai ke sana. Setiap pengadaan memiliki risiko yang berbeda. Iya, tadi saya bilang tadi. Kemudian wujud risikonya macam-macam ya. Bisa kerugian material atau finansial. Ini terkait banget kalau ada kontra atau misalnya kesalahan spesifikasi, kemudian kesalahan saat pengerjaan pengadaan, ini risikonya sampai ke sana. Terus tanggung jawab hukum. Wah, ini kita tidak menginginkan hal ini, sebetulnya temuan, kerugian negara, dan lain sebagainya. Kemudian kegagalan pengadaan, kegagalan operasi, dan lain sebagainya. Tidak dapat diabaikan sebetulnya, bahkan harus diperhatikan secara cermat apabila mengharapkan keberhasilan. Jadi ibarat sebuah film, keberhasilan sebuah film, itu dimulai dari semuanya, semua lini. Nah, begitu juga di pengadaan, bahwa keberhasilan sebuah pengadaan itu dimulai sejak kapan? Dimulai sejak perencanaannya, dimulai sejak mengangkat pelaku pengadaannya, dimulai sejak semuanya, ya semua itu, sehingga dalam prosesnya pun adanya teamwork yang solid. Sehingga pengelola pengadaan perlu memahami risiko, terutama pada pengadaan yang bersifat kompleks dan strategis. Mungkin itu Mbak Dila. Kalau ibarat ini lagi-lagi sih saya hanya sedikit ketua sih ada kalimat ya, dipahamkan gitu kan, pelaksanaan pengadaan barang jasa itu ibarat sebuah strategi. Tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Ketika salah pun harus dilihat kejahatannya ya, sebetulnya gitu. Tetapi pengadaan barang jasa itu sebetulnya adalah sesuatu yang perlu banyak memahami ilmu. Tadi berkali-kali saya bilang memahami ilmu, kompetensi, dan pahami kondisi. Pahami kondisi. Kondisi sekarang itu semuanya zaman digital. Jadi pengadaan sekarang digital kan. Belanja pun digital. Tapi kalau dulu kan manual. Nah ini kan udah berarti beda kondisi. Saya nggak tahu nih nanti ke depannya seperti apa lagi kondisi. Sekarang kayaknya kondisinya juga semua mau dikatalogkan. Nah itu juga kondisi, harus pahami itu. Jadi bukan hanya sekedar benar atau salah berdasarkan teori regulasi. Karena ada kebijakan di sana. Yakinlah regulasi tersebut, udah kita lihat nih, pasti akan berganti terus.
Tapi lagi-lagi esensi pengadaannya tidak akan pernah berganti. Baik, itu Mbak Dila yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita diskusi kalau mau diskusi ya. Luar biasa sekali Mbak Ayu ya. Jadi langsung saya serahkan ke moderator ini. Mau dipandu Oh saya iya. penasaran ingin bertanya ini. Maaf Mbak Isa. Oke, silakan Dek. Baik, terima kasih banyak Ibu Ayu yang sudah memberikan materinya yang sangat luar biasa tentunya. Jadi menambah pengetahuan kami sebagai CPNS yang baru. Dan pada kesempatan kali ini, Bapak Ibu yang kami hormati, sekarang saatnya tanya jawab dan saya berikan kesempatan 3 orang terlebih dahulu. Silakan yang ingin bertanya, boleh langsung raise hand atau mohon aktifkan mikrofon dan kameranya. Pak Rian? Ya, izin Ibu mau bertanya. Silahkan Pak Rian ya. Oke. Ya. Ibu, Ini yang itu ya Mbak Dila yang nilainya bagus itu ya? Iya, betul. Jadi dari KKPP untuk e-learning-nya, blended-nya. Wah, keren. Selamat ya. Ya, Ibu. Ya, Ibu, izin mau bertanya. Kan di kantor saya kan biasa sebutkan orang-orang trainer yang ya di level nasional lah. Kayak setidaknya ada 6 yang saya biasa cari. Maaf, bentar. Dari Papuanya provinsi atau kabupaten? Saya dulu di Papua, Bu, tapi sekarang melamar CPNS-nya di Belitung Timur. Sekarang 2 bulan Oh, sudah di Beltim. Nanti sampai jumpa di Beltim ya, Pak? Siap, Ibu. Tanggal 2 dan 3. Siap. Lanjut, Ya, Bu. lanjut. Ya, di kantor saya kan biasa bisa bicarakan ada 4 trainer laki-laki, 2 trainer perempuan. Ya, kalau laki-laki ada Pak Faru Rosi, ada Pak Christian Kamas, ada Pak Gus Arif, terus satu siapa ya? Kalau ibu-ibu ada 2, Ibu Minayu sama Ibu Paradila. Kalau Ibu Minayu katanya karena inovasi katalog lokalnya ya. Terus kalau Ibu Paradila karena cara mengemas pengetahuan Barjas itu gaya milenial katanya. Makanya salah satu Instagramnya itu, jadi dari situ mulai kenal di Sky dan lain-lain. Jadi pertanyaan saya Bu tentang tips dan trik. Jadi pertanyaan sebenarnya kedua Ibu Minayu sama Ibu Dila. Jadi kan kemarin Ibu Dila sudah lebih ke strategi belajar level kompetensi level 1, sekarang lebih umum Bu dua-duanya. Jadi waktu awal-awal berkarir, tips dan triknya atau strategi belajar kedua Ibu pada saat awal mula berkarir di UKPBJ, karena saya akui setelah 2 bulan berkarir di UKPBJ, ternyata ilmu pengadaan barang jasa itu cukup rumit. Harus belajar ilmu manajemen, ada ilmu hukumnya, terus ada kayak ilmu-ilmu mendekat ke inspektorat, ada kayak BPK, ada KPK-nya gitu. Jadi agak strategi belajarnya, Bu. Ya, waktu awal-awal dunia PBJ mungkin kami bisa contoh ke depannya. Terus yang kedua terkait mungkin ke e-marketplace lokal, Ibu. Agak belajar dari situ terkait tentang sosialita dan posomat. Kok langsung ke sana ya? Kebetulan dari kemarin juga sempat mau pengen bertanya, tapi kayaknya ke depan tidak ada sesi katalog lokal, jadi pas dua-duanya ini ya sudah. Kapan last kayaknya Bu? Oke, nggak apa-apa. Ya, Bu, kalau e-marketplace lokal itu apakah bisa diinisiasi perencanaannya dari UKPBJ? Karena kan kayak birokrasi kita kan rumit, karena nanti dia bilang itu ranahnya dinas koperasi, itu ranahnya dinas perdagangan dan industri. Kira-kira itu gimana, Bu? Terus yang ketiga, apa yang melatar belakangi Ibu Ayu dan Ibu Dila membuat marketplace lokal, dan apa yang tantangan yang Ibu temui selama pembangunan dan dalam pelaksanaannya hingga hari ini? Itu aja, Ibu.
Gimana nih Mbak Dila? Siapa dulu? Mbak Dila siapa? Langsung dulu? Pak. Oh, Mbak Mbak Ayu. Isa, Mbak Isa. Mbak Isa dulu deh. Ya belum apa-apa Ibu. Baik. Wah, makasih Mas Rian. Kalau dibilang bergabung, Mas Rian ini sebetulnya di saat kondisi yang luar biasa, diberikan kesempatan menjadi CPNS yang sudah berformasi di UKPBJ. Wah, berarti Mas Rian itu diberikan apa ya? Diberi kepercayaan bahwa mampu mengayo apa ya? Belajar di semua stek. Wah, keren banget itu. Ya pusing sih. Tapi pelan-pelan ya, step by step, yang namanya manusia nggak bisa yang langsung banget langsung. Saya gini, kalau bercerita dari CPNS, saya dulu awalnya karena latar belakang saya arsitek, kayaknya sama dengan Mbak Dila ya, arsitek juga ya Mbak Dila ya. Jadi saya di PU, saya dulunya di PU, tetapi saya di PBJ itu tidak sengaja tercebur. Saya bilang awal mula itu tidak sengaja tercebur di PBJ. Karena waktu ada pelatihan sertifikasi, dulu masih sertifikasi tingkat dasar, saya CPNS tahun 2005 ya, lama banget ya, terasa tua banget. Tapi nggak apa-apa, semangat yang muda. Oke, 2005. Kemudian saya ikut pelatihan itu 2006. 2006 itu masih CPNS. Saya nggak tahu apa-apa itu tentang pengadaan barang jasa, asli benar-benar nggak ngerti, sampai ditanya oleh trainernya, siapa yang belum pernah berproses pengadaan barang jasa pemerintah gitu kan. Saya angkat tangan dan itu saya sendiri yang belum pernah. Tapi tadi lagi-lagi idealisme seorang CPNS itu kan luar biasa ya. Jadi wah, aku nggak tahu apa-apa nih, udah belajar. Waktu itu Kepres 80 tahun 2003. Di mana ujiannya salah minus. Close book. Salah minus dan close book. Tapi yang namanya waktu itu lagi entah kenapa ada kerasukan jin apa kali ya, nggak ngerti juga. Itu kok bisa hafal ya? Bisa hafal itu yang namanya pasal per pasal Perpres itu, Kepres waktu itu Kepres, bahkan halamannya itu bisa diikat ketika penerbit bukunya sama gitu. Tapi itu sudahlah. Nah, kemudian dari saat itu saya juga taunya awal mula itu ya saya memahami bahwa pengadaan barang jasa seperti ini. Lulus kemudian dengan L4 waktu itu. L4, jadi ikutlah pengadaan yang benar-benar awam banget jadi. Tapi satu tipsnya kok Pak lagi. Mas, satu tipsnya apa? Ketika kita bekerja, maka pegang regulasi, pegang dasar. Itu. Jadi nggak bisa kita tahu teori, kemudian ketika bekerja kita tinggalkan teorinya enggak. Jadi kita bekerja sambil teori terus tanya-tanya. Nah, nanya-nanya juga bagus ya, tapi hati-hati nanya-nanya itu kadang-kadang ada yang menjebak, ada yang bagus gitu. Dan saya yakin sekarang itu di kondisi yang saat ini luar biasa, banyak sekali sudah informasi dari trainer-trainer yang luar biasa. Nah, yang Bapak sebutkan tadi trainernya itu luar biasa semua. Termasuk saya berarti enggak seperti itu. Nah, dan pelajari itu semua perlahan aja, jangan terlalu dipaksakan dan lain sebagainya, tetapi continue. Artinya kalau kita bisa bilang istiqomah lah terhadap apa yang kita jalankan, terhadap fungsinya, apalagi kalau di UKPBJ kan sudah tahu tuh apa saja tupoksinya. Terus yang kedua, pasang target individu, Pak. Pasang target individu. Oh, aku ingin tahu masalah ini, aku ingin mempelajari ini tuntas sampai ini gitu kan. Kemudian ketika ada orang diskusi, pelajari juga, walau bukan kita yang mengalaminya, tetapi hasil pengalaman orang itu bisa kita ambil menjadi pengalaman kita sendiri ketika kita menemui hal-hal yang seperti itu. Terus yang selanjutnya, tipsnya lagi, saya ini juga dapatkan dari atasan. Nah, ini saya juga sangat bersyukur banget, 2 orang atasan itu, yang satu beliau sekarang udah pensiun, dulu sering waktu masih jadi panitia lelang, saya selalu jadi sekretarisnya beliau. Beliau ketua,
beliau sempat jadi kepala dinas pertambangan juga. Beliau itu satu, artinya ya tadi maksimalkan semua, kemudian ada kebijakan jangan menyalahi regulasi itu saya dapat dari beliau. Dan beliau pun waktu itu saya hampir pernah ketika sudah 3 tahun berjalan kalau tidak salah, saya lupa, mungkin Mbak Dila juga merasakan, saya apatis, pesimis di dalam proses pengadaan barang jasa. Melihat kondisi lingkungan. Bisa dipahami nggak, Pak? Ya kan? Kadang-kadang di lingkungan kita itu, apalagi kalau dulu masih manual itu, yang namanya premanisme pengadaan itu yang, susah lah saya sebutkan, yang namanya waktu memasukkan penawaran itu ada kotak box-boxnya didudukin. Saya sempat diculik. Nah, kalau bicara saya sempat diculik, saya sempat mendapatkan perlakuan hampir tidak enak juga. Nah, saya sudah hampir putus asa lah. Nah, Bapak itu yang menasihati saya, Bu Ayu gini, kalau Bu Ayu sekarang lepas, apakah akan membiarkan proses yang ada sekarang, proses pengadaan yang barang jasa yang sekarang, itu dipegang oleh orang-orang yang punya kepentingan lain. Artinya kepentingan tidak bagus. Itu nasihatnya. Nah, sedangkan yang saya perlukan, tolong dukung saya, katanya, dengan kemampuan memahami, artinya juga kepentingan kita ada, tapi kepentingan kita untuk memperbaiki kan, kepentingan kita untuk memperbaiki menjadi lebih baik. Tolong bantu saya, katanya beliau. Artinya, ya sudah, yang lain biarkanlah seperti itu, tapi pegang kendali. Pegang kendali bagaimana pengadaan ini bisa menjadi lebih baik. Itu saja, kata beliau minta. Saat itu saya masih staff loh, Pak. Saya masih staff banget. Saya bukan siapa-siapa. Tetapi alhamdulillah itu nasihat pertama yang didapatkan dari beliau. Yang kedua, nasihat yang kedua saya dapatkan dari bupati saya yang sekarang. Bupati yang sekarang, dulu posisinya beliau masih menjadi kepala bagian humas di sekretariat daerah. Waktu itu saya baru pindah mutasi menjadi staf bagian umum untuk membantu pengadaan barang jasa. Di sana kan bagian umum banyak banget kan proses pengadaan barang jasanya. Nah, di sana beliau itu nasihat yang kedua yang diberikan kepada saya, yang tadi yang saya sampaikan lagi, bahwa yang namanya ilmu di PNS itu tidak hanya satu, tetapi harus dipelajari banyak sekali ilmu. Ya kan? Rasakan nanti banyak sekali ilmu, dari ilmu anggaran, ilmu hukum, ilmu administrasi, ilmu PBJ, kemudian ilmu sosial, ilmu lobby. Nah, ilmu lobby itu juga penting sekali. Nah, dari semua ilmu. Dan itu setiap ilmu pasti punya passing grade, 7. Anggapnya semua passing grade itu ada 7. Jadi PNS yang baik itu harus memahami kesemuanya itu di level 7. Tapi ketika kamu di level 7, kamu bagus, tapi kamu tidak akan jadi siapa-siapa. Itu nasihat beliau. Tidak jadi siapa-siapa ketika kamu di level. Tapi ketika ada satu cabang atau ilmu tadi yang kamu lampaui dari yang lain, maka kamu misalnya menjadi 9 gitu atau 8, maka kamu akan dikenal orang dan semua orang akan menjadi patokan orang lain. Itu nasihatnya beliau waktu itu. Dan beliau memberi saran seperti ini. Dan saya lihat, katanya beliau, kamu berpotensi di pengadaan barang jasa. Waktu itu saya belum trainer. Itu di tahun 2008, 2009 lah beliau nasihatin itu. Ya udah, akhirnya saya fokus di pengadaan. Saya coba kelola dulu yang namanya surat perintah kerja itu masih awam dipakai oleh pemerintahan gitu. Padahal sudah ada tuh LKPP bikinkan, cuman masih awam banget dipakai. Akhirnya itu kita perbaiki, kita seluruh SKPD seperti itu gitu kan. Dan akhirnya di 2012 itu tadi yang saya bilang punya target pribadi. Saya targetnya karena banyak pesan lagi. Nah, ini juga dari pesan yang teman yang lain lagi. Saya bilangnya adalah Ustadz ya dulunya, Kak Samsul Ramli kan. Nah, beliau itu salah satu yang yuk udah kamu ikut trainer. Akhirnya karena beliaulah saya sebenarnya jadi trainer. Karena beliaulah saya jadi trainer. Jadi step by step sih Mas Rian, tidak bisa sekaligus ya, artinya tapi target-target itu kita capai karena pasti ada tujuan sebelumnya.
nggak mungkin mengalir begitu saja, dan prosesnya ya tidak sebentar lah. Banyaklah onak dan duri gitu kan. Banyak juga yang namanya tangis dan peluh. Banyak juga mata yang tidak tidur karena proses itu. Nah, kalau tips-tipsnya ya itu tadi yang bisa disampaikan. Mungkin Mbak Dila dulu sebelum saya ke sosialita, nanti Mbak Dila pasti lebih banyak lagi. Oke, siap. Jadi kurang lebih seperti apa yang disampaikan Mbak Ayu ya. Jadi strategi belajar saya juga kurang lebih seperti itu. Jadi kebetulan ketika saya dimutasi ke UKPBJ, waktu itu memang saya belum paham sama sekali tentang PBJ, bahkan waktu itu belum pernah dengar. Ketika saya dimutasi ke UKPBJ, saya ditunjuk sebagai bendahara pengeluaran. Nah, di situ mulai proses belajar saya tentang pengadaan barang jasa pemerintah. Akhirnya, ketika kita sudah menjadi bendahara pengeluaran, tentu dengan banyak kondisi pada saat itu. Jadi mulai pusing, aduh, gimana caranya supaya bisa keluar dari bendahara ini sebenarnya. Ini saya berpikir. Jadi asal mulanya sebenarnya seperti itu. Kebetulan dari pimpinan juga mengharuskan kami untuk ikut. Alhamdulillah pada saat itu pimpinan saya, Kepala UKPBJ, sangat percaya sama saya pada saat itu. Jadi beliau kasih kesempatan untuk ikut ujian. Ketika saya ujian pertama, memang masih seperti yang disampaikan Mbak Ayu tadi, masih egonya masih besar sekali, hanya berdasarkan pemahaman hafal perpres dan lain-lain sebagainya, tapi belum ketemu bikwainya itu apa gitu. Nah, setelah gagal yang pertama, akhirnya yang kedua itu mulai ketemu, oh bikwainya ini seperti ini. Ini kita harus ketika kita hadir di pengadaan ini kita bisa ikut terlibat untuk meluruskan atau merubah kebiasaan yang kurang sesuai dengan regulasi yang ada. Jadi seperti itu dasar saya, kenapa saya punya bikwai untuk lulus, dan alhamdulillah lulus. Kemudian ketika saya lulus itu ujian di Makassar yang kedua kali, saya direkrut sama LPP-nya, direkturnya kebetulan hadir pada saat ujian. Waktu itu saya nilai tertinggi di kelas, jadi langsung direkrut. Alhamdulillah, langsung direkrut. Ibu Dila jadi pengajar pengadaan saja. Jadi saya sampaikan, oh kebetulan saya ini dosen. Saya sampaikan seperti, oh iya sekali. Dari situlah proses mulanya saya nyemplung, kemudian jatuh cinta sama pengadaan barang jasa. Jadi seperti itu. Ya kurang lebih begitu Mbak Ayu. Oke, lanjut lagi ke sosialita. Atau saya sambung dulu ke Poso Imart. Ya, siap Poso Imart ya. Jadi untuk Poso Imart itu sendiri, kemarin kebetulan karena saya mengikuti diklat PIM 4, PKP sekarang istilahnya, pelatihan kepemimpinan pengawas. Kemudian waktu itu saya bingung, judul apa yang akan saya angkat, inovasi apa yang akan saya angkat. Dan saya pada saat itu sangat terinspirasi sekali dengan Mbak Ayu. Nah, Mbak Ayu, Pak Anies Baswedan, waktu itu Ridwan Kamil, juga ada e-marketplace. Nah, karena kebetulan kami dengan Mbak Ayu sama-sama di fasilitator, juga di tim pendamping kontrak LKPP, jadi saya waktu itu koordinasinya langsung ke Mbak Ayu. Mbak Ayu ini salah satu pendukung saya yang ada surat, tanda tangan surat dukungan waktu itu. Jadi dari situ asal mulanya. Nah, kenapa saya pada saat itu menyusun yang namanya e-marketplace lokal? Karena permasalahannya pada saat itu di tahun 2021 itu e-marketplace itu sudah harus digunakan bela pengadaan. Nah, itu di provinsi maupun kabupaten kota. Namun permasalahannya kita yang di Kabupaten Poso, ketika kita akan menggunakan bela pengadaan, tapi kita tidak ada yang namanya platform transportasi itu, Gojek dan lain-lain itu tidak ada. Sehingga saya berinisiatif untuk membuat yang namanya Poso Imart. Seperti itu kurang lebih ya. Oke, jadi langsung saja ke Mbak Ayu untuk pertanyaan kedua. Jadi apa dasarnya ini, kenapa sampai hal sosialita? Sosialita itu sebetulnya saya itu apa ya? Suka bermain. Saya itu orangnya suka bermain-main dan cukup anti mainstream atau gimana ya. Awalnya saya itu ada orang ini akhirnya ngobrol di sini. Saya orang gamer. Saya itu orang suka sekali main game. Jadi saya sangat suka aplikasi-aplikasi yang seperti itu gitu kan. Ya suka megang laptop lah dan lain sebagainya. Nah, awal mula itu saya kan LPSE itu ikut membangun LPSE sejak tahun 2010. Saya ikut membangun LPSE. Waktu itu ULP belum ada di tempat kami. ULP itu baru berdiri di 2014 ya. Jadi LPSE, jadi saya sangat berkecimpung yang dinamanya aplikasi dan aplikasi.
soal pengadaan, di situ saya juga ikut bersama teman-teman LPSE yang namanya bikin surat edaran. Jadi kalau bisa bicara edaran pedoman yang masalah tentang bukti pembelian dan kwitansi di tanah laut sejak 2014 itu kami sudah bikin surat edarannya untuk hal itu. Nah, awal mula kenapa e-marketplace ini itu dari yang saya bilang di 2012 kita itu melihat ketika survei harga susah. Rasa nggak survei harga itu susah? Banyak yang tidak mau ngasih survei harga. Ngapain nanya-nanya, ntar lo belinya kagak ke gua juga, gitu kan. Banyak kan yang seperti itu. Nah, di saat itu pun kami sudah melihat, kalau nggak salah ya waktu itu, OLX, apalagi ya dulu itu. Jadi ada semacam toko online gitu ya, tapi masih individu-individu yang ngebuka. Akhirnya kenapa kita nggak bikin semacam toko online juga ya untuk meminta para toko-toko lain memasukkan produknya di dalam sini. Akhirnya harga-harga minimal ATK lah gitu kan yang dapat kita pantau gitu kan, yang dapat kita ini. Karena juga kegalauan sih temuan-temuan BPK yang biasanya beli ATK di toko sama, bulan sama, hari sama, harga beda. Itu juga. Nah, tapi ternyata tidak jalan. Itu ternyata tidak jalan. Tapi aplikasi sudah dibuat, tidak jalan, sudah terlupakan. Saya pindah sempat ke menjadi di tata pemerintahan kerjasama web. Kemudian balik lagi di 2019 itu di kepala PBJ. Ada yang namanya katalog lokal kan? Waktu itu regulasi di Perpres 16 tahun 2018 katalog lokal dimunculkan. Nah, kepala daerahnya itu nanya, bisa nggak yuk katalog lokal untuk UMKM kita agar terberdayakan? Karena dengan katalog elektronik kebanyakan vendornya malah dari luar gitu kan. Akhirnya anggaran kita tidak terserap gitu kan. Karena posisinya tanah laut itu tidak strategis banget. Karena posisi tanah laut itu hanya tempat transit yang dengan Banjarmasin dekat, dengan Banjarbaru dekat, jadi sering belanjanya orang ke sana gitu kan. Intinya gitu. Akhirnya kita sudah inisiasi ke LKPP mau ke katalog lokal, tapi ternyata ada regulasi baru yang menyatakan katalog lokal harus diambil alih oleh provinsi. Padahal kita sudah mau MOU waktu itu. Akhirnya nggak jadi gagal. Nah, dari kegagalan itulah provinsi kemudian mungkin perlu pembenahan dan perlu persiapan juga sampai akhir 2019 katalog lokal itu belum muncul. Nah, tapi Pak Kepala Daerah, Pak Bupati, ayo gimana ini caranya? Akhirnya kita pelajari tadi regulasi mana yang memungkinkan, maksudnya memungkinkan untuk hal tersebut. Bela pengadaan belum hadir ya, saat itu bela pengadaan belum hadir. 2020 masuklah aplikasi yang 2012 tadi, kita hidupkan kembali. Aplikasi mentah tadi kita hidupkan kembali bersama teman-teman LPSE. Yuk mari kita bikin seperti itu dengan memungkinkan adalah sampai 50 juta untuk pengadaan barang jasa pemerintah, dan aplikasi ini itu SPJ-nya rasa APBD banget. Artinya di dalamnya itu sampai bendahara mengeluarkan SP2D, itu mungkin saya jelaskan Mbak Dila juga kemarin. Artinya karena kita APBD nggak bisa uang duluan kan, tapi harus ada barang dulu yang sampai, baru kita proses PBJ-nya. Itu sudah. Kemudian bela pengadaan hadir di saat kami lagi proses. Wah, itu galau tuh, bikin galau tuh. Saat lagi proses, lagi ke sana. Tapi saya tetap koordinasi ke LKPP, itulah fungsinya kita koordinasi ke LKPP. Bagaimana sih caranya gitu kan, Bela ini, ternyata Bela pun berinisiasi dan mengatakan bahwa Bela itu adalah jembatan untuk e-marketplace. Jadi silahkan bikin e-marketplace-nya. Nanti kalau sudah sama-sama kuat bergabung bersama Bela pengadaan. Seperti itu sih sampai akhirnya berlanjut. Dan banyak juga yang kenapa sih Mbak Ayu mau banget sama-sama teman UKPBJ sana bikin e-marketplace sendiri, padahal kan bisa tuh dengan platform yang lain kan, bisa platform yang lain untuk ini. Karena kami menjawab tadi keinginan dari kepala daerah, karena ini selain rasa APBD, kami juga nantinya
ini bisa dipakai untuk APBDes karena kami punya 130 desa. Nah, ini proses belanja pengadaannya kan gede banget juga di sini. Nah, bagaimana ini juga bisa dilaksanakan di situ. Ya, prosesnya berlanjut, tetapi satu lagi yang saya ingatkan lagi, sosialita bisa berjalan, itu harus dipastikan dulu tadi tidak menyalahi regulasi. Jadi sebelum launching, itu kita ngobrol dulu tuh, FGD lah intinya sama Bapeda, Apip, keuangan sama Bapenda bagian pendapatan. Nah sudah oke, mana regulasi yang kira-kira menyalahi ada nggak? Kalau nggak ada, sudah lanjut kita bikinkan perbup, bikin SOP, bikin juknisnya juga, juknis dan SOP dan lain sebagainya. Sebelum launching kita pakai BPKP dan BPK itu sudah kita informasikan. Itu sampai ke sana ya. Artinya lagi-lagi yang saya bicarakan ada kebijakan tapi jangan menyalahi regulasi, itu memang kita coba untuk praktekkan sekaligus. Dan alhamdulillah sekarang tapi belum running ya, tapi sosialita sudah masuk di dalam BNL pengadaan. Gitu. Jadi kalau Mas Rian bilang apa? Bisa nggak saling apa ya tadi lempar-lemparan ya ke satu lain itu ya, Mas Rian ya. Lagi-lagi sebetulnya ya tadi kita menjawab tantangan dari pimpinan. Kalau kita mau pasti bisa. Mbak Dira tuh tahu juga ya, kalau kita mau pasti bisa. Yang nggak bisa itu yang nggak dilaksanakan, intinya itu. Itu sih, Mas Rian. Yang lain? Iya, saya Ibu. Terima kasih. Oke. Sudah jelas ya, Pak Rian? Siap. Jadi kalau Pak Rian masih mau bertanya lebih lanjut bisa ada WA. Oh iya, ada WA-nya nomornya Ibu tadi sudah dipaparkan di depan. Ya. Nanti deh, Mas Rian, tanggal 23 kan saya ke sana. Mantap ya, Pak Rian ya. Foto ya, tag saya. 2 dan 3. Tapi Belitung Timur kan? Bener kan? Iya Ibu, di Belitung Timur Ibu. Mbak Riana kan? Pak Aifki? Iya. Oke, siap. Baik, bagi teman-teman mungkin ada yang mau bertanya lagi. Ibu Alifa, Ibu Vera, Ibu Taskia, Ibu Intan. Mungkin mau bertanya seputar pengadaan. Ayolah. Ada giveaway untuk peserta yang aktif, tentunya ada giveaway sebentar untuk bisa ikut batch 3 secara free dan maupun gabung member The Sky Training untuk bulan Juni free. Jadi bagi yang aktif sudah bagi yang aktif pasti akan mendapatkan itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kayaknya bapak-bapaknya cuma tinggal varian ini kan. Ini Ibu Alisa. Mbak Isa sendiri di mana? Maksudnya tahun 2021 juga CPNS? Iya, kemarin tesnya di tahun 2021 Ibu, cuman nih menunggu SK belum keluar. SK-nya belum. Nah, dan kebetulan kemarin saya sempat jadi honor di UKPBJ dan Ibu Faradila sendiri yang merekrut saya. Keren. Itu keren benar-benar. Jadi mungkin iya. Kalau tidak kalau bukan karena dari sudut pandangnya Ibu yang Ibu Dila yang kasih selama saya honor, mungkin saya tidak akan jadi seorang CPNS sekarang. Karena memang alurnya karena kebetulan basic saya juga teknik sipil, jadi maunya jadi konsultan gitu, maunya jadi yang mau freelance, yang maksudnya yang lebih menantang gitu dan tidak ada mau kepikiran mau di sini di pengadaan, sampai di situ heran apa yang sama buat. Dan ternyata banyak banget loh. Dan ilmu tekniknya kepake banget loh sebetulnya di Pokja. Oh gitu Bu ya. Kepake banget. Nanti apalagi kalau misalnya diberi kesempatan sebagai pendampingan di perencanaan, kemudian sebagai tim apa ya yang dampingi PPK gitu kan. Nah, itu ilmunya kepake banget. HPS aja sekarang kan ada review HPS, kemudian ikut di Probity Audit juga bisa sama-sama juga di sana. Wah, itu
Oh, kebetulan kalau begitu Ibu, ada yang saya mau pertanyakan masalah Pokja ya. Jadi kan begini Bu, pernah lalu di kelas PBJ batch 1 itu kan pernah saya tanyakan begini. Ketika misalnya seperti saya dan teman-teman yang baru jadi CPNS dapat formasi jadi ahli pertama pengelola PBJ, dan tentunya di UKPBJ itu kan ada 3 subbagian Ibu, ada LPSE, ada pembinaan advokasi, ada pengelolaan PBJ. Nah, di situ itu kan dibilang ketika kita nanti, sekarang kan masih SK 80, nanti ketika kita sudah SK 100, baru sudah lulus ujian kompetensi PBJP, itu kan waktu itu saya tanya apakah langsung ditempatkan di Pokja, ditunjuk sebagai Pokja atau tidak. Nah, kemarin jawaban dari Ibu Faradila kan bilang itu tergantung selera pimpinan. Jadi kita belum tentu jadi langsung jadi Pokja. Nah, sekarang karena kebetulan Ibu sebagai Kepala UKPBJ, ya, saya mau bertanya bagaimana tips dan trik bagi kita CPNS untuk layak mendapat sebagai Pokja tersebut. Cium tangan. Enggak. Ya, jadi karena selera pimpinan, jadi ini rahasia kepala UKPBJ ya, dibocorkan di sini. Oke, siap. Nah, tapi strateginya saya sangat menyukai yang namanya teamwork. Mbak Gila pasti juga gitu. Kenapa? Karena dengan teamwork sebetulnya optimal tujuan dari sebuah organisasi itu akan tercapai. Dan bagusnya sebuah organisasi adalah ketika pucuk pimpinannya tidak ada lagi, sudah di sana, sudah berpindah, tapi organisasi tersebut tetap berjalan, itu yang baru disebut bisa sebagai dia berhasil memimpin sebuah organisasi. Jadi bukan saat dia ada di sananya ya. Jadi seorang pemimpin yang bagus itu bukan berada saat dia di organisasinya. Tapi ketika dia sudah tidak ada di organisasi tersebut, tetap jalan gitu lah, tetap jalan seperti koridornya, itu yang luar biasa. Nah, ini harus dipahami juga sih sebetulnya oleh para pimpinan-pimpinan UKPBJ, termasuk tadi Mbak Isa bilang, bagaimana nih, kan 80%, pas sudah 100%, sertifikat sudah ada kan ya, sertifikat sudah ada. Kalau saya, kalau itu kan new banget ya, new banget. Saya ngajaknya dia jadi pejabat pengadaan dulu, tapi tidak dilepas. Kemudian dia dimasukkan ke dalam rombongan, di dalam tim pendampingan. Jadi dia ngikut tuh ke SKPD mana, ikut jadi pendamping dulu. SKPD mana jadi ikut pendamping. Terus kalau jadi Pokja, diikutkan ke tim yang lumayan banyak. Tapi maaf, nanti dia harus mau untuk, ya maaf ya, anggapannya pesuruh dari teman-teman senior. Harus mau, jangan nggak mau. Nah ini juga ke Mas Rian, strateginya saya jadi staff dulu, Mas Rian, itu bikin RKA. Itu segambreng gini loh. Segini, saya bikin sendiri, sama teman berdua. Itu bikin RKA waktu masih staff umum itu. Saya lakukan. Disuruh apapun, saya lakukan. Ke lapangan, bikin gambar, iya. Jadi semua yang diperintahkan oleh atasan itu saya lakukan. Selama artinya tidak membahayakan ya. Selama tidak, artinya memang ini. Jadi bikin RKA, ikut asistensi, lembur sampai malam, baru nyampe rumah, pulang ke rumah itu ketok pintu rumah, itu azan subuh, itu semua saya lakukan. Dari PNS, dari saat PNS masih staff itu sudah dilakukan. Kenapa? Kita ambil ilmu itu. Nah ini yang perlu teman-teman CPNS perhatikan. Ilmu itu tidak bisa kita dapat, ilmu skill ya. Saya bilang ilmu skill tidak bisa dapat dari teori. Tetapi ilmu itu bisa kita curi dari yang sudah berpengalaman. Termasuk ketika orang nyuruh kita macam pun, itu sebetulnya adalah ilmu yang nantinya akan kita pakai ke depannya. Asal jangan dendam ya, ketika sudah merasa sudah bisa punya juniornya ya enggak seperti itu. Artinya tadi makanya kalau saya kepala UKPBJ otomatis nanti sudah menjadi fungsional, seandainya sudah menjadi fungsional kan perlu angka kredit kan. Nah, angka kredit itu makanya saya banyak banget itu bikin tim-tim buat para fungsional, nantinya bisa dimasukkan untuk ke sana sampai
sampai ke tempat kami bikin pedoman PBJ, review pedoman PBJ itu kami bikin tim. Terus review model dokumen pemilihan per jenis pun, artinya untuk disebarkan ke bukan disebarkan, artinya yang nantinya akan menjadi panduan gitu, itu saya bikin tim. Bikin SOP pun tim, dan tim fungsional itu kami berlakukan. Dan ini bukan pamer ya, maaf banget bukan pamer. UKPBJ Tanah Laut kan sudah level 3 ya, sudah kematangan. Itu kami tempuh hanya dalam waktu 1 tahun dari 0 sampai 1 tahun, dari 2019 berhasil di 2020. Itu kerja apa? Kerja tim. Jadi fungsional PBJ itu semua diikutkan, tapi ya berbagi. Kalau banyak banget dia dapat paket, otomatis ya janganlah dibebankan dengan yang lain gitu lah. Tetapi kalau orang-orang baru, mohon maaf, itu kadang-kadang saya agak kejam. Kejamnya bukan kejam apa? Ya saya hampir libatkan di semua lini. Karena kan saya sangat yakin jiwanya masih masih semangatnya itu masih luar biasa. Dia manfaatkan semangat itu untuk dia mencari ilmunya. Itu sih strateginya. Itu aja. Sama kalau misalnya disuruh, jangan suka ngilang. Selesaikan. Attitude itu penting. Makanya kalau ini sudah belum ya Mbak Dila, ada soal kompetensi, uji kompetensi itu kan ada 3 tuh. Knowledge, skill, sama attitude kan. Nah, ketiga ini kan harus saling selaras tuh. Nah, attitude itu jadi kebanyakan dia pinter banget, skillnya bagus, tapi kadang ketika diberikan tugas hilang, ketika dia lembur nggak datang. Nah, itu yang kayak gitu-gitu kan kurang bagus attitude. Oh, berarti kita harus loyal terhadap pimpinan gitu ya? Loyal itu bukan berarti loyalitas itu, kalau saya mengartikan loyalitas itu bagaimana menyelamatkan pimpinan. Menyelamatkan pimpinan itu seperti ini. Saya malah lebih suka dengan staf yang bisa menegur saya. Memberikan masukan. Loh, ini sebaiknya seperti ini loh, Bu, gitu kan. Ini nggak keliru kah, Bu, gitu kan. Yang kayak gitu-gitu itu yang sangat penting loh bagi sebetulnya. Jadi ada proses dia untuk berpikir, dia untuk menganalisa, itu sebetulnya fungsinya di situ. Jadi tapi ya tadi maaf kata Mbak Dila, tergantung pimpinan juga gitu. Kalau loyalitas yang saya bilang tadi, saya menyelamatkan pimpinan apa? Karena ada juga yang loyalitas, saya sampai menyebut gini, pimpinan kamu di pinggir jurang, dia ingin terjun, kamu dorong kah? Gitu. Dia dorong. Dia bilang, ya karena dia mau, Bu. Nah, kalau saya enggak, saya akan tarik pimpinan saya walaupun dia marah. Karena keinginannya tidak terwujud, tapi nantinya dia akan merasakan bahwa, oh iya, gara-gara tarikan saya yang keras, dia akan terselamatkan. Dan alhamdulillah itu sudah berapa kali terbukti, walaupun awalnya beliau tidak suka, gitu. Beliau tidak suka, tapi itu. Nah, begitu sebetulnya loyalitas itu. Dan alhamdulillah cara itu juga yang saya lakukan di UKPBJ. Nah, ya kan? Jadi sebenarnya kami itu frekuensi. Betul, sudah tidak bekerja. Kami itu, ya, tapi Mbak Dila tidak di UKPBJ, sebetulnya itu adalah untuk melebarkan ilmu dulu, Mbak Dila. Betul, karena Bos Imar kemarin. Ya, melebarkan ilmu. Sama kayak saya kemarin kan ke kerjasama pemerintahan tuh. Jadi saya untuk belajar untuk KPBU dulu. Jadi jangan merasa pun ketika di UKPBJ, jadi bagi adik-adik ya di UKPBJ merasa, wah nanti tiba-tiba saya dimutasi, sedih, jangan ya. Artinya pertama kalian ketika dimutasi itu ada menambah pertemanan, menambah silaturahim, itu luar biasa, menambah link. Yang kedua pasti kalian akan menambah ilmu, paling enggak menambah ilmu. Terus ketiga menguatkan mental, karena ketemu orang baru yang kadang-kadang lebih sakit hatinya itu menyakitkannya, karena dia nganggap ini ya, kadang-kadang orang nganggap sekarang orang UKPBJ itu orang-orang cerdas ya Mbak Dila ya, orang-orang UKPBJ itu dianggap kan orang-orang cerdas ya. Ih, bangga banget ya. Enggak, tapi itulah mindset orang ya, mindset orang benar seperti itu. Tapi jadi ketika kita sudah di luar, kadang-kadang tuh hampir
Itu teman-teman, kayaknya semua tugas di kantor kok diserahkan ke kita, semua admin itu ke kita gitu kan. Padahal kan beda-beda. Ya, artinya bisa lagi sih di sana untuk belajar apa ya? Kalau saya bilang kalau masih di bawah 5 tahun, belajar memperkuat mental, menambah ilmu, serta nggak peduli dengan omongan orang itu penting. Luar biasa. Nggak peduli omongan orang, Mbak Dila juga merasakan itu. Kalau kita mendengarkan, kalau kita boleh sharing-sharing, Mbak Dila juga mungkin nanti bisa nambah juga. Nanti saya pengen tahu juga. Kalau saya pernah yang namanya difitnah itu kadang-kadang ada ya Mbak Dila ya. Nah itu difitnah. Sering. Kalau di PBJ ya. Tidak usahlah mengklarifikasi terlalu hard, terlalu luar biasa, nggak usah. Kenapa? Mulut orang kamu nggak bisa tutup karena kamu hanya punya dua tangan yang nggak bisa menutup mulut semua orang kan. Yang kamu punya 2 tangan buat apa itu? Cuma tutup 2 telinga, plak gitu, udah tutup aja 2 telinga. Ya tapi yakinkan, artinya nggak juga kita jadi jadi tidak mau mendengarkan orang ya enggak. Tapi ya hal-hal yang negatif nggak usah deh. Mbak Dila tuh yang sudah banyak belajar tuh keren banget tuh. Saya juga yang ISQ-nya luar biasa. Wah, paket lengkap dah. Masuk ISQ ya supaya kuat mental. Kalau ya tadi, kalau saya sih, Bu nggak sakit hati ya, sakit sih, tapi ya udah ngapain juga gitu. Terus sampai yang kayak difitnah orang atau apa, Bu nggak marah. Loh, saya difitnah, saya tidak merasa seperti itu, kata saya kan. Ya sudah, biarin yang mau fitnah, ya energi negatifnya kan sama dia, bukan ke kita. Wih, kok jadi tausiah ya SQ sih. Keren. Tapi SDM penting ya, SDM memang sangat penting hal itu. Satu lagi, Mbak Dila, bener nggak ya, kalau kerja di PBJ itu jangan baperan. Betul. Saya sering baper di saat pertama lalu. Jangan baperan deh, intinya itu. Itu aja. Oke. Yang lain nih udah pada sore juga nih kayaknya ya, teman-teman. Maaf ya. Malah jadi apa? Gibah ya kita lah. Tentunya sangat luar biasa Ibu mendapat penjelasan dari Ibu, dan juga memang selama ini karena kebetulan saya waktu itu jadi staf pribadinya Ibu Faradila, jadi memang saya lihat jelas bagaimana orang berusaha masuk dari kiri kanan gitu. Nah cuman memang di situ, tapi kebetulan waktu itu Ibu Faradila pindah tempat di UMKM, jadi di situ saya kayak anak ditirikan karena yang lain itu namanya orang yang tidak suka dengan orang yang jujur, tidak suka dengan orang yang transparan, pastinya mereka setiap pengikutnya mereka akan kucilkan juga. Jadi seperti itu Ibu. Jadi waktu makanya saya mau bertanya toh nanti di posisi ketika nanti diberi tanggung jawab itu menjadi jawab pengadaan maupun pekerjaan tahapan itu, tapi yang jelas ketika diberi tanggung jawab saya mau tahu bagaimana cara ibu berdua ini menanggapi hal seperti itu. Dan seperti kan banyak ini Bu, contohnya kontraktor. Mereka sering bilang terlalu banyak teori gitu karena kita kan misalkan Ibu Faradila selalu mengikuti prosedur yang ada, mengikuti aturan. Jadi ketika mereka menyeleweng dari aturan, pastinya Ibu Dila tidak mau seperti itu. Jadi hal-hal seperti itu dianggap terlalu banyak teori begini-begini, padahal praktiknya tidak ada begini-begini. Ujung-ujungnya teman-teman yang lain yang istilahnya maaf ini gila, orang bilang cari muka dengan gila, orang bilang gila duit ya. Jadi di situ mereka mengucilkan, misalkan bukan mengucilkan, membenci gitu, memfitnah ibu yang tadinya jujur gitu loh. Jadi di situ saya juga bertanya, ketika misalkan 5 orang anggota Pokja ini, misalkan salah satu di antaranya, dan ketika teman-teman saya ini mengikuti istilahnya arah yang salah dan mereka mau menarik saya tapi saya tidak mau, begitu Ibu.
Jadi apakah menurut Ibu sebagai pimpinan, tentunya kan keputusan di pimpinan juga kan. Jadi lebih baik saya mengikuti rombongan mereka begitu toh, atau tetap berdiri sendiri walaupun kita kayak dibenci, difitnah gitu Ibu. Oke. Ini akan ada dua jawaban ketika saya berada di posisi Mbak Isa dan saya berada di posisi saya sekarang. Pertama, karena kan beda tanggung jawab ya di sana dan beda. Ketika saya di posisi Mbak Isa, itu yang saya lakukan ketika saya di PU. Saya satu lagi. Tadi ada 2 orang dan sampai satu yang sampai sekarang saya pegang, saya sangat yakin dengan kekuatan doa. Yakinilah dengan kekuatan doa. Berdoalah, meminta, menghamba. Masalah kita mungkin bisa ini, cuman doa kita pun itu sangat luar biasa ketika kita memintanya dengan hati yang betul-betul tulus. Saya orang-orang baik gitu ya, orang-orang seperti Mbak Isa, Mbak Dila itu pasti kan menginginkan ini apa sih, jahat banget ya mereka ya gitu ya. Kadang-kadang ada kalimat seperti itu. Ya minta jauhkan dari segala kezoliman aja. Dari segala kezoliman aja. Itu termasuk yang doa saya dulu awal itu. Ya Allah, tempatkanlah hamba di tempat yang terbaik. Saya tidak minta dimanapun, tapi tempatkanlah hamba bekerja tempat yang terbaik, di mana hamba bisa memperlihatkan segala potensi, mengoptimalkan segala potensi, dan hamba tidak menyalahi segala ketentuan, segala aturan. Itu doa dari dulu sampai sekarang. Doa dulu sampai sekarang. Ditambah lagi sekarang itu minta jagakan dari segala kezoliman, fitnah. itu doa itu selalu dipanjatkan lah, itu kekuatan itu. Nah, ketika saya pernah di posisi Mbak Isa, pernah nggak? Pernah. Dan saya tidak mau tanda tangan kontrak loh. Tapi waktu itu belum di UKPBJ, artinya saya tidak mau tanda tangan kontrak karena saya merasa tidak dilibatkan dan saya merasa seperti dijebak. Karena waktu itu regulasinya panitia 5 yang bersertifikat minimal 2 dan saya dipakai hanya karena sertifikatnya saja. Saya nggak mau tanda tangan. Tapi akhirnya saya berkonflik memang. Saya akhirnya berkonflik dan saya tetap teguh, ya oke lah. Akhirnya ada fitnah dan lain tadi itu, dan fitnah-fitnah itu terjadilah, tapi tidak masalah. Yang saya bilang tadi, terserah kamu mau bilang apa, saya tidak akan mengklarifikasi. Saya hanya mengklarifikasi ketika ada yang bertanya, tapi ketika itu saya tidak akan klarifikasi. Dan saya yakin, lagi-lagi yakin, obat dari semua fitnahan itu adalah waktu. Buktikan dengan waktu aja. Waktu yang tadinya memfitnah, setelah berjalan waktu, oh iya ternyata dia tidak seperti itu kan terbukti ya, itu akan terbukti nantinya asalkan istiqomah. Terus kalau tadi yang saya bilang, ketika PNS baru atau pegawai baru masuk UKPBJ, saya akan menempatkan dia di semua lini. Saya tidak memungkiri yang namanya intervensi dari tim pasti akan ada. Saya terbuka aja ya, tim pasti akan ada. Tapi tadi lagi saya kepada teman-teman, alhamdulillah, saya selalu bilang kebijakan apapun yang kamu ambil, jangan menyalahi regulasi. Jangan menyalahi regulasi. Jadi teman-teman yang baru itu saya letakkan di semua tim yang berbeda cara kerjanya, berbeda alur pikirnya, berbeda strategi dan lain sebagainya. Kemudian setelah 2 atau 3 bulan lah dia bekerja, mungkin paket sudah selesai dan lain sebagainya, dia akan saya panggil. Saya tanya, gimana rasanya? Enak nggak di UKPBJ? Tapi masalahnya kan tunjangannya enak kan. Tunjangannya lumayan lah di UKPBJ dibanding yang lain kan. Tanya enak nggak? Kamu dengan si A gimana? Oh si A seperti ini Bu, gini-gini, kaku banget. Kacamata kuda, aduh lama banget. Kamu dengan si B, wah itu cepat banget Bu. Ini saya belum selesai kerja dan itu eksekusinya seperti ini. Dengan yang C, aduh Bu itu bahaya banget Bu.
aduh, kebijakannya dia saat memutuskan itu kadang-kadang kami merasa tertekan gitu kan, ada hal. Terus pertanyaan yang terakhir saya bilang, dari ketiganya siapa yang menyalahi aturan? Mikir kan dia, nggak ada, Bu. Nggak ada yang nyalahi aturan. Nah, saya bilang, makanya kenapa saya letakkan kamu berarti sudah bisa melihat dari semua kacamata. Paling nggak orang baru akan melihat dari semua. Tinggal kamu memantapkan diri akan berada di posisi yang mana. Kan itu diri sendiri ya. Mungkin kalau saya seperti Mbak Isa, saya akan berada di posisi yang ya sudah, saya akan berada ngambil jalur lain. Akan menjadi jalur lain. Mungkin saya akan banyak, sudah saya jadi pejabat pengadaan saja gitu kan. Pejabat pengadaan saja, atau misalnya saya jadi Pokja tapi saya tender cepat deh. Saya Pokja untuk yang ini deh gitu kan. Tapi ada juga yang dia bergabung ya tapi ketika itu saya sebagai kepala itu harus memastikan dulu kenyamanan dari Pokja saya. Jadi setiap Pokja itu saya suruh untuk curhat gitu kan, curhat. Dan yang pasti satu sih, yang satu banget. Yang akhirnya saya tidak menerima fee apapun dari setiap pekerjaan. Bahkan saya difitnah, saya diinikan pun nggak masalah gitu loh. Maksudnya untuk hal-hal yang seperti itu nggak masalah. Tapi saya memang tidak minta fee apapun. Kalaupun ada yang bertanya, saya hanya akan bilang bahwa tolong ketika ada permasalahan di paket tersebut, selesaikan sampai selesai. Udahlah, dari selesaikan sampai selesai. Saya hanya sampai seperti itu. Tapi kalau untuk Pokja yang baru, kembali lagi ke mereka boleh curhat ke saya tentang masalah apapun, dan strateginya saya sebagai kepala PBJ, saya kalau ada semua staf, semua teman-teman di sana, saya bilang, tolong apapun kejadian di PBJ jangan disebarkan. Jangan, saya bikin status, nggak boleh bikin status masalah kerjaan di kantor. Kecuali sudah selesai ya, sudah selesai. Tapi kalau untuk itu saya tidak akan. Jadi kalau saya jadi staffnya, saya di posisi Mbak Isa, maka saya akan ada di posisi mana? Itu ketika idealisme saya merasa terganggu, maka saya akan curhat ke kepala bahwa saya boleh nggak ngambil lain? Boleh nggak saya hanya untuk pendampingan saja? Boleh nggak saya di pejabat pengadaan? Boleh nggak saya artinya di Pokja pun bisa, tapi saya hanya untuk Pokja ini saja. Itu saya di posisinya Mbak Isa ya. Tapi ketika saya di posisi kepala kabak PBJ, maka saya akan memastikan semua kenyamanan sesuai porsinya. Sesuai porsinya saja. Artinya yang bagus ini pun perlu tahu cara tidak bagusnya orang, tetapi tetap sesuai regulasi. Maksudnya tidak bagus itu kan kadang-kadang di situ attitude berkelahinya juga ada, ego-ego juga ada. Maksudnya bukan tidak bagus menyalahi aturan, tidak ya, tidak. Tapi artinya ego dan lain sebagainya. Dan sebagai kepala UKA PBJ juga, setiap permasalahan yang meragukan itu kami bersurat loh ke LKPP. Bahkan di awal tahun biasanya kami akan bersurat agak panjang, dan kami minta jawaban dari LKPP seperti apa permasalahan itu kejadian. Dan LKPP ini ada jawaban yang penting dipakai bagi para Pokja. Maka silahkan Pokja melaksanakan sesuai regulasi. Jangan berlebihan. Berlebihan itu seperti apa? Kadang-kadang karena pengen ketat banget, menggugurkan padahal indikasi itu cuma 2. Indikasinya cuma 1. Padahal kan harusnya minimal 2 ya indikasi gitu kan. Terus karena IP address sama, padahal regulasi mana yang menyatakan IP address sama, maka itu jelas conflict of interest. Nggak ada. Atau IP address mana yang meregulasi menyatakan itu harus gugur. Nggak ada. Padahal itu. Jadi tapi kan Bu itu bisa dibuktikan. Nah silahkan, yang membuktikan hal itu bukan ranahnya Pokja. Bukan ranah Pokja. Seperti itu. Nah, kalaupun ada yang seperti penambahan syaratnya banyak banget Bu ini. Lah, Pokja kan sudah ada ruang di review ya untuk mengingatkan.
review untuk mengingatkan, ini tolong ya, ini tidak sesuai ini dan lain sebagainya. Ya, untuk mengingatkan di sana. Kalau kembali lagi dan mereka punya dasar untuk justifikasi kenapa penambahan syarat, kemudian ada persetujuan dari pejabat tinggi pratamanya, kalau kami ya sudahlah, ketika kita tuangkan saja di dalam berita acara kita bahwa kita sudah mengingatkan hal tersebut. Itu. Baik Ibu, terima kasih banyak. Tentunya saya dapat pelajaran yang luar biasa hari ini. Terima kasih Ibu Dila yang telah mengundang Ibu Ayu. Ini apa ini Mbak Intan nih, apa nih CPNS? Ya, ada yang bertanya, Ibu dari Mbak Intan. Dikatakan ingin Laser. ya. Itu Mbak Dila itu yang baru tuh. Gimana itu? Ya, jadi kita memang ada membuka di kelas member ini untuk Latsar. Kalau saya tidak salah ingat di bulan ke-5 nanti kita akan bahas tuntas di situ. Ya. Jadi jangan hanya berhenti di bulan ini membership-nya ya. Jadi dilanjut sampai bulan ke-5. Insya Allah Mbak Ayu kita akan hadirkan Mbak Wiwi juga, Mbak Wiwi Mayang. Itu akan bahas ranahnya Pokja pemilihan. Iya. Terima kasih banyak atas kali ini sudah menyempatkan diri untuk hadir bergabung sharing dengan teman-teman khususnya CPNS pengelola pengadaan. Untuk selanjutnya kalau memang Mbak Ayu sudah mau meninggalkan meeting silakan, kita masih akan lanjut dengan untuk pengumuman giveaway. Terima kasih banyak Mbak Ayu ya. Terima kasih banyak semuanya Mbak Isa, yang teman-teman semua, Mbak Dila juga ya. Saya mohon maaf kalau ada yang penyampaian kurang mengenakan ya, dan sebagainya. Semoga bermanfaat semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin lift ya. Silakan Isadora dilanjut. Baik Bapak Ibu sekalian, rangkaian sesi diskusi kita pada hari ini sudah terlaksana dengan baik ya, dan pembahasan materi kita dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, UKPBJ adalah unit kerja pengadaan barang jasa di kementerian lembaga pemerintah daerah yang menjadi pusat keunggulan pengadaan barang jasa. Kedua, di mana tugas UKPBJ adalah menyelenggarakan dukungan PBJ. Dan ketiga, dan UKPBJ berfungsi untuk pengelolaan pengadaan barang jasa, pengelolaan LPSE, pembinaan SDM dan kelembagaan PBJ, pelaksanaan pendampingan, konsultasi dan atau BIMTEK, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri, Kepala Lembaga atau Kepala Daerah. Yang keempat, organisasi UKPBJ terdiri dari 3 subbagian, ada pengelolaan PBJ, pengelolaan LPSE, pembinaan dan advokasi PBJ. Yang kelima, tata kerja UKPBJ bagi UKPBJ yang pengelola PBJ-nya belum mencukupi maupun yang belum memiliki pengelola PBJ. Dan yang keenam, SDM PBJ terdiri dari sumber daya pengelola fungsi PBJ, sumber daya perancangan kebijakan dan sistem PBJ, dan sumber daya pendukung ekosistem PBJ. Yang ketujuh, pengembangan kompetensi SDM PBJ memiliki standar kompetensi teknis JAFUM PBJ berdasarkan Permenka RB 52 tahun 2020, yaitu perencanaan PBJ, memilih penyedia barang jasa, mengelola kontrak PBJT melalui sok kelola. Dan yang ke-8, jenjang dan pangkat pengelola PBJ terdiri dari PPBJ ahli pertama, ahli muda, dan ahli media. Yang 9, mekanisme pengangkatan dalam JAFUM PBJ. Yang 10, karir tunjangan, honorarium, dan pendidikan. Yang ke-11, UKPBJ di perencanaan pengadaan, UKPBJ di persiapan pengadaan, dan UKPBJ di pemilihan penyedia, dan yang terakhir risiko pada pengadaan. Dan kami ucapkan terima kasih kepada narasumber yang sudah lihat tadi, Ibu Ayu dan Ibu Dila yang sudah berbagi ilmunya kepada kita semua. Dan semoga ilmunya dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kami terapkan di bidang kami masing-masing. Dan akhirnya kita sampai pada sesi foto, dokumentasi. Silakan Bapak Ibu bisa mengaktifkan kameranya karena kami akan mengambil dokumentasi. Tadi lupa dokumen. Iya, saya join lagi, disuruh Mbak Dila. Makasih. Saya langsung japri tadi. Thank you, Mai. Lupa. Oke. Oke, baik. Nah, itu ya. 1, 2, 3. Ya, bebas, Ibu. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bu Ayu. Sudah kembali login kembali. Dan tentunya terakhir sebelum saya tutup
saya menutup kelas ini, saya akan mengumumkan 2 pemenang giveaway untuk free member The Sky Training pada bulan Juni. Yang tadi bertanya yaitu Pak Ian ya, Pak Ian. Halo Pak Ian, masih aktif? Siap, Pak. Nanti sebentar saya pin namanya Pak Ian supaya langsung diproses sama admin ya untuk bulan Juni. Ya. Dan dengan Ibu Intan dari Sekretariat Bawaslu Provinsi NTB. Halo Ibu Intan. Ya, halo. Mbak. Ya, Ya, halo. Ya. Oh, masih aktif Bu ya. Ya, jadi Ya. nanti Ibu mendapatkan free member The Sky pada bulan Juni, dan tentunya di situ akan membahas juga tentang aktualisasi nanti. Sama-sama kita juga sama-sama CPNS pastinya akan mencari judul aktualisasi dan nanti akan dibimbing oleh mentor Ibu Dila dan tentunya dari trainer profesional yang lainnya. Jadi nanti bersabar Ibu ya bulan Juni. Ya. Baik. Dan atas nama The Sky Training, kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika terdapat kesalahan baik dari segi bahasa, materi, maupun teknis. Akhir kata, saya Isadora pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Bu.